Bab 2291 Teleportasi Reinkarnasi. Millennium Great Chu, Ling Yu. Ye Chen berdiri diam, alisnya berkerut, dan cahaya di matanya berfluktuasi. Dia tidak yakin berapa tahun telah berlalu sejak dia memasuki reinkarnasi. Mungkin 3-5 hari, mungkin 3-5 tahun, atau bahkan lebih lama. Berabad-abad dan ribuan tahun juga mungkin. Mungkin, surga di era aslinya tidak lagi mengingat Ye Chen, tubuh suci. Di mata dunia, dia sudah mati, dan istri-istrinya menangis gitu memilukan. Belum lagi menonton dengan mata kepala sendiri, tapi mendengarkannya saja sudah membuat hati mereka sakit. Tiba-tiba, dunia tempat dia tinggal mengalami perubahan yang aneh. Alasan mengapa dikatakan aneh adalah karena domain spiritual, tidak peduli sungai besar, gunung dan sungai, biksu atau manusia, atau bahkan segala sesuatu di dunia, menghilang sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Berubah menjadi kekacauan, bahkan suara ratapan, suara lolongan juga ditenggelamkan oleh kekacauan. Dengan kata lain, dia sekarang dalam keadaan kacau. Dia tidak terkejut dengan ini. Reinkarnasi telah datang ke era ini, dan telah mencapai akhirnya. Era selanjutnya tidak ada tanpa dia. Baginya, era tanpa dia tidak dianggap sejarah. Karena tidak dianggap sejarah, peristiwa selanjutnya, dia tidak bisa melihatnya. Dia mengerti bahwa kekacauan yang dia alami saat ini adalah akhir dari reinkarnasinya. Dia juga mengerti bahwa hanya ada penghalang antara dia dan era aslinya. Jika dia ingin keluar dari reinkarnasi ini, dia harus menghancurkan penghalang itu, dan penghalang itu adalah yang disebut reinkarnasi. Setelah mengetahuinya, dia segera duduk bersila dalam kekacauan. Karena reinkarnasi adalah penghalang, reinkarnasi perlu dipahami. Hanya dengan memahami hukum reinkarnasi secara menyeluruh barulah ada harapan untuk keluar. Jangka waktu ini mungkin sangat lama, dan semuanya bergantung pada keberuntungan. Dalam kekacauan, keadaan pikirannya kosong, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta karun yang khusyuk. Saat tubuhnya bergetar, 8 jejak reinkarnasi keluar bersama-sama, menyinari cahaya peri misterius, mengatur diri mereka sendiri, dan mengelilingi tubuhnya, terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang padat, dan terkadang ilusi. Lapisan lingkaran cahaya tak terlihat, tak terbatas menyebar ke semua arah. Melalui tanda reinkarnasi, dia dapat dengan jelas melihat 8 reinkarnasi. Itu bukan ingatan, tapi tampaknya telah jatuh ke dalamnya, berempati dengannya, mengalami perubahan waktu, reinkarnasi seumur hidup, apakah itu 30 tahun atau 60 tahun. Cincin sejarah tidak akan berhenti karena dia. Setiap langkah yang dia ambil dalam tubuh reinkarnasinya adalah jejak reinkarnasi, dikumpulkan satu persatu, lalu itu adalah reinkarnasinya. Dalam kekacauan itu, awan yang kacau itu berkabut, tanpa suara sedikit pun, seperti lubang hitam di angkasa. Bedanya lubang hitam itu tidak ada cahayanya, tapi di sini masih ada sedikit cahaya. Saya tidak tahu kapan, saya hanya mendengar gerakan aneh, itu adalah suara surga, diturunkan dari Ye Chen. Hari ini dia menjadi semakin luar biasa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya abadi, sangkar berada di bawah pancaran para dewa, dan Tao terungkap, terjalin dengan kekuatan reinkarnasi, terjalin di sekitar tubuhnya, dan ada banyak ilusi, dan Anda dapat melihat naga hijau berputar-putar dan burung phoenix meringkik, ada juga harimau putih yang mengaum, Xuanwu membuka jalan, penampilan luar Tao. Dari awal kekacauan hingga berkembang biaknya segala sesuatu, evolusi ekstrim. Pemandangan ini berlangsung selama 10 musim semi dan musim gugur. Pada tahun ke-11, 8 jejak reinkarnasi yang mengelilinginya bergetar lagi, dan kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat gitu cepat hingga berubah menjadi lingkaran cahaya. Ketika kecepatan mencapai titik kritis tertentu, dia menghilang dengan suara mendesing. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi gunung dan sungai yang besar. Setelah 10 tahun, dia membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengenali siapa itu, Dacu. Bicara tentang itu, dia berdiri, menatap dunia, sudut mulutnya berkedut. Ini benar Great Chu, tapi ini adalah Great Chu Millennium. Artinya,
Dia tidak keluar dari siklus reinkarnasi, dan berlari kembali ke siklus reinkarnasi dari akhir siklus, dan dia harus menjalani siklus reinkarnasi lagi, dan periode waktunya akan sangat lama. Dia pergi ke Hengyu dan mengidentifikasinya, itu adalah usia generasi ketujuhnya. Stasiun ini berlangsung selama 3 hari, dan ada cahaya pencerahan di matanya. Itu pasti kekuatan dari 8 tanda reinkarnasi, seperti susunan teleportasi, yang membawanya dari akhir reinkarnasi ke dunia ketujuh. Oleh karena itu, dia mungkin dapat menggunakan jejak reinkarnasi untuk mengirimkan reinkarnasi. Kebenaran adalah kebenaran ini, tapi dia membutuhkan arahan. Sekali lagi, dia duduk bersila, menyentuh 8 tanda reinkarnasi lagi. Sama seperti sebelumnya, 8 jejak reinkarnasi mengatur diri mereka sendiri dan berputar di sekelilingnya. Kecepatan berubah dari lambat menjadi cepat, dan ketika mencapai titik kritis tertentu, lingkaran cahaya terbentuk. Suara mendesing. Ye Chen menghilang lagi, dan setelah beberapa saat dia terwujud lagi. Itu masih Millennium Grid Chu, era generasi ke-6. Datang lagi. Ye Chen memarahi dengan lembut, dan 8 jalur reinkarnasi berputar, menghilang dan terwujud lagi. Ini masih Millennium Chu, era generasi ke-5. Melanjutkan. Ye Chen diam-diam mengutuk rotasi ketiga, menghilang dalam siklus reinkarnasi, dan muncul kembali dari siklus reinkarnasi. Memenuhi ekspektasi, ini adalah era Millennium Chu, generasi keempat. Ye Chen tidak berdiri diam pada satu langkah, dan hampir jatuh. Lao Su akan keluar dari reinkarnasi. Jadi semakin dia meninggal, semakin dia kembali, dari ketujuh ke keenam. Dari keenam, ke kelima dan kemudian dari dunia kelima, ke dunia keempat. Jika diteruskan seperti ini, dapatkah diteruskan kembali ke kehidupan kedua? Fakta telah membuktikan bahwa dia benar-benar kembali ke kehidupan kedua. Di era ini, tubuh kedua baru saja naik tahta, dan membunuh sembarangan. Darah menodai istana. Melihat kehidupan kedua, yang semakin kuat, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya, berpikir dalam hati, jika dia meneruskannya lagi, apakah dia akan mencapai kehidupan pertama? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia secara sadar bereinkarnasi. Lalu, terdengar teriakan, dan pihak yang mendominasi bocor. Jeritan seperti itu, dengan roh bajingan, Ye Chen benar-benar kembali ke kehidupan pertama, tapi hanya sesaat, dia diguncang oleh kekuatan misterius dan kuat. Dia bahkan aku tidak melihat satu orang pun, aku hanya terasa hitam di depan mataku. Ketika dia bangun, dia masih berada di era kedua. Keadaannya sangat buruk, tampaknya dia telah menderita reaksi reinkarnasi, tubuhnya berlumuran darah, bahkan jiwanya terluka parah, dan dia diambang kehancuran, yang sangat menakutkan. Untuk pertama kalinya, dia jujur, duduk bersila, dan mencoba yang terbaik untuk menekan serangan balasan. Pada hari ke-9, dia bangun, menggosok kepalanya yang pusing, masih sedikit takut betapa kuatnya kehidupan pertamanya. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk mengintip, tapi jika dia menyentuh kehidupan pertama, bencana akan datang, dan dia masih hidup sampai sekarang, sungguh beruntung. Meskipun dia bingung, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan memulai reinkarnasi. Kali ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, dia berpindah dari dunia kedua ke dunia ketiga. Dari dunia ketiga ke dunia keempat, dan kemudian, dunia kelima. Dunia ke-8. Dalam kehidupan ke-9, dia menstabilkan tubuhnya dan sangat yakin bahwa dia akan dapat bereinkarnasi di lain waktu. Urutannya telah diatur. Jika dia tidak bereinkarnasi, itu tidak masuk akal. Namun, setelah dia muncul kembali setelah reinkarnasi, dorongan untuk memarahi ibunya secara spontan muncul, tapi dia tetap tidak keluar dari reinkarnasi. Tidak hanya tidak keluar, tapi kembali ke kehidupan kelima. Untuk masalah ini, semua orang ingin memarahi ibunya, dan urutan pengaturannya, kamu sangat tidak masuk akal. Setelah dunia ke-8 adalah dunia ke-9, setelah dunia ke-9, Anda membiarkan saya keluar. Itu dikirim kembali ke dunia kelima, operasi macam apa ini, dan apakah ada integritas moral? Tuan Muda Ye tidak percaya pada kejahatan,
Jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengutak-atik reinkarnasi. Mengotak-atik ini benar-benar melanggar hukum. Susunan teleportasi reinkarnasi sangat mudah digunakan. Itu diteruskan bolak-balik dalam reinkarnasi. Bukan untuk kehidupan pertama, saya akan masuk 2 atau 3 kali sesekali, dan kemudian keluar, tidak melihat apapun, dan terluka di mana-mana. Pelajaran menyakitkan membuktikan betapa pentingnya memiliki arah. Jika Anda mencari arah untuk berteleportasi, Anda tidak perlu terbentur seperti ayam tanpa kepala. Kamu menatap, aku akan istirahat sebentar. Underworld Emperor menggosok matanya, melihat Ye Chen berlarian, dan mata Kaisar tidak bisa menahannya lagi, dan matanya menyilaukan. Bahkan dia seperti ini, belum lagi Kaisar, mata emas cerahnya sudah merah, dan jika dia mengintip reinkarnasi, Kaisar akan mendapat serangan balik apalagi dia. Apakah benar-benar perlu untuk bergabung menjadi reinkarnasi pertama untuk keluar? Di Huang bertanya. Ini bukan tentang kehidupan pertamanya, itu karena dia tidak cukup mengerti tentang hukum reinkarnasi. Kaisar dunia bawah masih menggosok matanya. Jika kamu dapat sepenuhnya memahami reinkarnasi, mengapa gitu sulit? Dia hanya orang bijak yang hebat. Terlalu keras untuk mewujudkan reinkarnasi. Selain itu, tidak ada cara lain. Bab 2292 Tanda Cinta. Millennium Great Chu, generasi ketiga. Ye Chen sedang duduk di sebuah bukit kecil, dengan kaki bersilang, memegang pipa, mengepulkannya, dikelilingi oleh asap. Dia sepertinya sedang membudidayakan peri, ekspresinya penuh makna, seteguk tua yang telah menyeduh untuk alam darah, masih terkandung dalam rongga. Dia tidak lari samsara lagi, bukan karena dia tidak bisa lari lagi, itu karena dia lelah. Lelah, bisakah kamu tidak lelah? Dalam siklus reinkarnasi, tidak kurang dari ratusan putaran, dan mereka yang terkena serangan balik setiap 3 hari, dan mereka yang terluka parah sesekali, siapa yang bisa menanggungnya? Kadang-kadang, Tuan Muda Ye akan berpikir bahwa itu mungkin karena dia melakukan terlalu banyak kejahatan dan melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu di kehidupan sebelumnya, jadi dia dipermainkan oleh reinkarnasi dan terjebak selama hampir 1000 tahun. Bukan hanya dia, bahkan Underworld Emperor dan Di Huang berpikir demikian. Kedua makhluk tertinggi ini melihat Ye Dasao dari awal hingga akhir, menyaksikan Ye Dasao dengan matanya sendiri, berputar-putar di samsara, belum lagi pengalaman fisik, hanya menonton saja, sungguh melelahkan. Pada malam yang gelap dan berangin, Ye Chen akhirnya selesai merokok. Saya ingin pulang ke rumah. Mencerminkan cahaya bulan yang redup, Kaisar ke-10 dari Dacu berdiri lagi. Ikuti siklus reinkarnasi. Tidak ada orang lain di malam hari. Ketika dia muncul, itu bukan lagi kehidupan ketiga, tapi kehidupan ke-9 dari 6 reinkarnasi. Ini adalah negara manusia. Saat itu, dia dalam keadaan linglung, berbaring diam di tempat tidur. Ada seorang wanita yang memainkan piano untuknya dan berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dan cekikikan. Itu adalah Liu Ruyan, putri kerajaan Nanzhao dan kaisar ke-11 Dacu. Di malam yang gelap dia menggunakan tubuh fana untuk memblokir pukulan kepunahan untuknya. Gambar berdarah berkumpul menjadi kenangan abadi malam itu. Ribuan tahun kemudian, Anda masih ingat bahwa ada seorang wanita bernama Liu Ruyan. Kata-kata pedih, berlama-lama dulu dan sekarang. Mata Ye Chen sudah penuh dengan air mata. Dalam siklus reinkarnasi, dia sekali lagi meneteskan air mata kesusahan. Meskipun dia tahu sejarahnya dan telah melihat pemandangan ini lebih dari sekali, dia masih tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Apa yang dia berutang dia bukanlah kehidupan, dan hubungan cinta kuno. Wanita bernama Liu Ruyan itu tidak akan pernah dilupakan. Angin bertiup, dan 8 jejak reinkarnasi semuanya ditampilkan. Kali ini, reinkarnasi berjalan dengan sendirinya, menyebabkan dia tiba-tiba menghilang. Masih dunia ke-9. Di Chu Utara yang kacau, di punggung King Luan, ada seorang wanita, tidak berdaya duduk di atasnya, pipinya pucat dan tidak berdarah, ekspresinya sedih dan cantik, dan ada kabut di matanya. Itu adalah Lin Sihua, yang telah melakukan cara pencerahan kaisar, memanggil Raja Falun.
dan membuat kontrak hidup dan mati hanya untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya. Akar cinta ditanam pada malam tertentu di gunung belakang dari Hengyu selanjutnya, sebuah tangan besar yang hangat menariknya kembali dari neraka ke dunia. Senang sekali mati di pelukan Ye Chen. Seorang adik perempuan junior yang berperilaku baik, bahkan sampai mati, dengan erat mencengkeram pakaian kakak laki-lakinya, ingin bertemu lagi di reinkarnasi berikutnya, dan berharap di reinkarnasi berikutnya, dia cukup beruntung untuk menjadi milik Ye Chen. Istri. Air mata Ye Chen menggenang di matanya. Pemandangan ini telah terukir di jiwa selama ratusan tahun, dan akan dikenang selamanya. Siklus reinkarnasi berputar, dia menghilang dan bermanifestasi. Tapi pemandangan itu sepertinya tidak banyak berubah. Itu masih invasi iblis surgawi. Langit gelap dan langit bergemuruh. Di tembok kota Nanchu yang berwarna darah, seorang wanita dengan rambut putih dan salju terkubur di antara ribuan bunga. Dia menunjukkan sentuhan kelembutan terhadapnya di era itu tertawa. Itu adalah Biu, yang memberikan penguburan surgawi dengan ribuan bunga, menyeret iblis itu, dan pergi ke Huangkuan bersama. Akhirat, selamat tinggal. Ini adalah kalimat terakhir yang dikatakan Biu kepadanya dalam reinkarnasi terakhir. Putri Kaisar Pedang juga pernah bangga, seperti peri di langit, yang tidak memakan kembang api dunia, tidak memprovokasi debu dunia fana, tapi untuk seseorang bernama Ye Chen, mengungkapkan kecantikannya yang memikat. Disertai dengan air mata, siklus reinkarnasi mencapai batasnya, membuatnya menjauh. Ketika dia muncul kembali, dia melihat noda darah, mewarnai Gaotian menjadi merah. Dua wanita cantik, seperti dua bunga layu, kehilangan masa mudanya seumur hidup. Itu adalah Sangguan Yu, dan Sangguan Hanyu. Di zaman kuno tertentu, salah satunya adalah Santo Alkimia Ye Chen, dan yang lainnya adalah Dewa Pembunuh Qin Yu. Mereka berdiri di depan kekasih mereka bersama di saat-saat terakhir hidup dan mati. Wajah Ye Chen penuh dengan air mata, dan rasa sakit berdarah membuatnya melupakan reinkarnasi. Kedua putri dari keluarga Sangguan juga terlantar berulang kali dalam dua reinkarnasi. Malam yang gelap itu juga merupakan pembekuan abadi terukir di dalam memori. Tiba-tiba, reinkarnasi berjalan untuk ketiga kalinya tanpa dipanggil. Dengan air mata berlinang, dia melihat Chuling, menggunakan tubuhnya yang rapuh dan halus untuk memblokir pukulan kaisar untuk Ye Chen-nya. Bunga darah yang indah mekar dari Chu Utara ke Chu Selatan, dan ditangkap olehnya. Kekasih, ditarik keluar dari kerikil, mengucapkan kata-kata cinta terakhir pada waktunya. Air mata mengaburkan mata Ye Chen. Itu adalah Chuling, nya, dengan anak mereka di dalam rahimnya, yang akan memasuki dunia bawah bersama ibunya, dan ibunya serta istrinya memblokir pukulan kaisar besar untuknya. Air mata tumpah pada reinkarnasi, dan jejak itu bergetar lagi. Itu masih dunia ke-9, masih pasukan besar iblis surgawi, memantulkan cahaya kiamat. Wajah malam di punggung Jining Suang, tersenyum lembut menatap tuannya Ye Chen. Pada saat itu, dia tidak lagi mengambil Ye Chen. Chen adalah tuannya, tapi orang yang paling dia cintai. Seorang putri di dunia fana, hidupnya, legenda juga menyedihkan. Dunia ke-9 tampaknya memiliki terlalu banyak cerita. Banyak cerita membuat jejak reinkarnasi enggan membiarkannya pergi. Di istana bawah tanah Pil City, di depan tungku alkimia yang terbakar habis-habisan, Luosi dan Xuan saling berhadapan, menoleh ke belakang dan tersenyum, seolah-olah mereka bisa melihat tembok kota Nanchu dan punggung berwarna darah di dinding dari jarak yang tak terhitung jumlahnya berkelahi dengan setan, seperti orang gila di masa perang. Dengan lompatan mereka mengorbankan semangat alkimia dan membuat Tianji dan pada saat ini, hati Ye Chen merasakan sakit yang tajam lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, ketika dia menelan pil celestial jadi. Dia melihat dua wanita cantik yang menggunakan hidup mereka untuk membantunya mencapai tubuh suci. Samsara tidak mengerti, dan sebelum air matanya jatuh, dia berbalik sendiri. Ye Chen menghilang dan muncul kembali. Itu adalah Danceng yang sama, seorang wanita berlumuran darah yang berdiri di depan aula, berjuang agar kekasihnya menerobos dan melawan iblis. Itu adalah Jining Suang, orang terakhir yang berdiri di depannya saat iblis menyerang,
dan juga wanita terakhir yang mati di pelukannya. Jika ada kehidupan setelah kematian, Anda mungkin mendoakan saya cinta seumur hidup. Kata-kata yang tertinggal ini terngiang di telingaku, disertai dengan kelembutan kuno. Sayang sekali dia tidak menunggu janjinya tentang kehidupan selanjutnya sampai dia meninggal. Rasa bersalah Ye Chen memenuhi hatinya, dan air mata mengalir di wajahnya. Betapa kejamnya dia saat itu, mengetahui bahwa dia ingin mendengar kalimat itu, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya, membiarkan seorang wanita yang tergila-gila melangkah ke reinkarnasi berikutnya dengan penyesalan. Siklus reinkarnasi berputar lagi, dan itu masih dunia ke-9. Di gerbang Tianxuan, di mana kelopak bunga bertebaran, seorang wanita, mengenakan gaun pengantin merah cerah, berjalan selangkah demi selangkah ke altar, berbaring di samping kekasihnya, dan tersenyum ke arahnya. Itu adalah Nanming Yusu, putri Kaisar Xuan. Dia awalnya seorang wanita cantik, tapi dia menikah dengan seorang pria bernama Ye Chen dengan seluruh masa mudanya, hanya untuk menukarnya dengan 3 tahun kehidupan. Sebab dan akibat itu adalah ikatan cinta dan cinta. Ye Chen tertawa dan menangis. Meskipun dia dalam reinkarnasi, dia melihat pemandangan ini lebih dari sekali, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk menghapus air mata kelembutan dan rasa sakit yang menusuk hati untuk pengantin wanita. 3 tahun itu adalah 3 tahun yang paling berharga. Gaun pengantin membawa kenangan yang tak terlupakan. Apakah kamu mengetahui bahwa teleportasi reinkarnasi ini semuanya ada di dunia ke-9? Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Lagi pula, setiap kali teleportasi lebih dekat ke era aslinya. Saya mengerti niat sebenarnya di kehidupan pertama. Kaisar dunia bawah tertawa, memasuki reinkarnasi. Tapi menyadari perasaan sebenarnya di dunia, itu akan menjadi jejak, membimbingnya ke arah itu. Kata-katanya cukup dalam, dan Di Huang dapat memahaminya. Kedua makhluk tertinggi itu memandang samsara bersama lagi. Setelah beberapa teleportasi, Ye Chen mencapai ujung samsara lagi. Dalam kekacauan, dia berdiri seperti patung di ontes sungai panjang waktu. Biarkan dunia fana berubah-ubah, diam. Ribuan tahun reinkarnasi, 8 reinkarnasi besar. Yang disebut cinta, dia hanya memahaminya sampai hari ini. Dia belum sepenuhnya memahami hukum tertinggi, tapi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang cinta. Di antara mereka, meskipun di reinkarnasi, keduanya tidak melihat satu sama lain. Tapi cinta, tapi abaikan penghalang ini. Ini adalah arahnya yang sebenarnya. Dia lebih suka menanggung orang biasa daripada kehilangan King. Gumamannya bergema melalui kekacauan, dan bergema melalui 8 samsara besar. Saat dia menutup matanya, jejak 8 putaran reinkarnasi akan muncul lagi. Entah berapa kali, dia tiba-tiba menghilang, terikat oleh cinta, dan benar-benar melewati siklus reinkarnasi. Bab 2293 Reinkarnasi. Era asli alam spiritual. Wilayah spiritual hari ini masih berlumuran darah yang belum kering. Di malam yang gelap, puncak gunung yang tumbang diabaikan, rerumputan kering dan pepohonan tidak disiram, dan mereka bobrok dan hancur. Ini adalah negeri dongeng di dunia, tapi sangat serupa sepotong tanah hangus. Angin menderu, dan suaranya merengek, seperti lolongan hantu. Benar, tanah ini dilanda perang 3 tahun lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas. Jiwa-jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran pasti masih memiliki keinginan yang sudah lama disayangi. Ada obsesi yang sangat berat, dan saya tidak ingin menghilang untuk waktu yang lama. Di bawah bulan, sesosok terwujud, ditutupi jubah hitam, seperti hantu. Itu adalah tubuh suci wanita, berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menatap dengan mata tertunduk, berjalan sepanjang jalan, melihat ke segala arah, mencari 1 inci tanah, seolah mencari sesuatu. Di atas sebidang tanah hangus berwarna darah, dia duduk perlahan membungkuk, berjongkok di tanah, mengikis tanah, dan mencabut helai rambut dari dalam. Itu adalah rambutnya yang indah, yang diberikan kepada Ye Chen di masa lalu. Seutas rambut untuk seorang wanita, seutas benang seorang pria usia bulan. Yang Anda berikan adalah rambut yang indah, tapi yang Anda tanam adalah cinta. Sudah 3 tahun,
Dan dia samar-samar mengingat mata Ye Chen. Tidak ada kebencian atau kemarahan. Tidak ada suka atau duka. Saat Ye Chen menyibakkan rambutnya, dia selalu merasa bahwa dunia ini gelap. Mata ratu yang tak tertandingi juga dipenuhi kabut, dan di bawah sinar bulan, mereka memadat menjadi embun beku, dan gambaran masa lalu melebur menjadi kenangan sedih. Maaf. Kalimat ini penuh dengan emosi yang berlebihan, dan air mata di matanya yang indah akhirnya menetes ke tanah, menodai rambut di tangannya, dan meratapi cinta yang hilang. Di bawah rembulan, suara isak tangis wanita itu terdengar cukup jelas. Siapa yang mengira bahwa seorang suci wanita yang sangat dekat dengan Dacheng, orang yang kejam yang bisa malu pada kaisar, akan menangis, dan akan meneteskan air mata yang menyedihkan untuk suatu hubungan. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang suci wanita, tapi wanita yang lemah. Munculnya apa itu cinta? Kaisar dunia bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak merasa sedikit kasihan pada santo wanita, atau merasa bahwa pasti ada sesuatu yang tak terkatakan tentang santo wanita ini. Tidak hanya dia berpikir demikian, tapi juga Di Huang. Dia akan mengirimkan rambut indah Ye Chen dan meneteskan air mata untuk Ye Chen, yang membuktikan bahwa dia juga hidup. Seorang suci wanita yang hidup, bahkan jika dia ditemani setan, pasti memiliki kesulitan yang tidak diketahui. Dia tidak tahu kesulitannya, tapi yang patut ditegaskan adalah bahwa itu tidak boleh sederhana. Di masa depan, ngobrol baik-baik dengannya, mungkin kamu bisa memicu pemberontakan. Kamu tidak bisa, biarkan Ye Chen pergi. Berikan permainan penuh pada semangatmu yang tak tahu malu, ini 1 lawan 1. Ya, aku percaya itu dia. Malam ini, Kaisar Dunia Bawah mengobrol sedikit, satu demi satu. Dia menghargai tubuh suci wanita, dan dia juga menghargai Ye Chen, pria bermuka dua yang maha kuasa. Jika direndam dalam tubuh suci perempuan, maka itu akan benar-benar meledakkan langit. Pada saat itu, mengapa Kaisar Huang harus kembali, dan hanya tubuh suci wanita yang dapat menyapu seluruh dunia, dan semua suku prasejarah dan alam iblis surgawi harus berbaring dengan patuh di perut mereka. Secara alami, apa yang paling diharapkan Kaisar Hades bukanlah ini, tapi anak yang lahir dari persatuan Ekaristi, garis keturunan yang menentang surga, yang tidak pernah terdengar dan benar-benar menakutkan. Di sampingnya, Di Huang tidak berbicara, tapi hanya menatap Kaisar Ming. Sebagai tubuh suci Dacheng, dia masih memiliki beberapa Taoisme. Dia dapat membaca kata-kata hati kaisar ini, seorang kaisar agung yang tidak berpikir untuk berkultivasi Tao sepanjang hari tidak berguna. Kaisar Hades tidak menganggapnya serius, setiap kali Di Huang memandangnya seperti ini, punggungnya akan tegak, dan ketika dia mengatakan tatapan itu, dia juga akan menjadi serius. Jangan menakuti saya punya edisi kolektor. Di Lingyu, santo wanita belum bangun. Dia tidak takut kotor, jadi dia hanya berlutut di tanah dan mencabut rambut yang tertanam di tanah satu persatu, dan air mata sebesar kacang jatuh setetes demi setetes. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terpelintir. Kemudian, saya melihat cahaya langit berwarna-warni terbang keluar, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah pedang Zuxian. Masih sulit dipahami, muncul entah dari mana, dan menyatu dengan tubuhnya. Orang suci wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meraih tubuhnya dengan satu tangan dan meraih pedang Zuxian. Kemudian, lemparkan ke kejauhan sesuka hati. Bagaimana tentang? Apa dia bilang dia menakutkan? Mendekati Dacheng tanpa batas tidak sesederhana yang dikatakan. Bahkan pedang Zuxian tidak dianggap serius dan itu disebut lemparan acak. Zhu Xianjian bersenandung, dan ingin datang lagi, tapi tersingkir oleh tubuh santo wanita itu. Hal yang sama adalah fisik suci. Dia jauh lebih kuat dari Ye Chen. Jika dia mau, dia bisa memegang pedang Zuxian, bahkan ibunya sendiri tidak mengenali palu itu. Dia tidak tahu kapan dia bangun. Dia masih melangkah selangkah demi selangkah, sedikit terhuyung-huyung, memegang helaian rambut di tangannya, kehilangan jiwanya. Angin menderu-deru, bertiup sembarangan, menyisir rambutnya berulang kali, memukul pipi yang sedih dan indah itu, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sangat lemah. Saat dia berjalan, dia menghilang,
dan tidak ada lagi sosoknya di dunia. Pedang giok abadi memancarkan cahaya surgawi, menghancurkan kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Karena mereka berdua pergi, alam spiritual kembali tenang. Tidak lama kemudian, saya terkejut mendengar ledakan dari ketiadaan, dan celah terbuka. Segera, sesosok jatuh, terbalik mendominasi ditanam di tanah. Belum lagi pengalaman fisik, hanya dengan melihatnya, itu sangat menyakitkan. Orang ini, tentu saja, adalah Tuan Muda Ye. Dia akhirnya keluar dari siklus reinkarnasi milenium, mengambil cinta sebagai arah, dilengkapi dengan teleportasi reinkarnasi, dan kembali ke era aslinya. Perjalanan ini penuh dengan kepahitan. Ketika dia bangun, dia bahkan tidak menepuk tanah, dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. 3 atau 2 detik kemudian, matanya berbinar, dan dia menyadari bahwa ini adalah domain spiritual, bukan domain spiritual dalam reinkarnasi, tapi domain spiritual nyata dari era aslinya. Akhirnya kembali. Ye Dasao terjebak di tanah, dengan ingus dan air mata, mengipasi perasaannya secara ekstrim, terjebak dalam reinkarnasi selama 1000 tahun, tidak ada yang berbicara, dan itu sangat sulit bagi anak ini. Ketika dia menyeka air matanya, seorang biksu muda lewat. Dari kejauhan, pemuda itu melihat Ye Chen. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tidur di tengah malam, kenapa kamu menangis di sini? Tapi memikirkannya, saya merasa lega. Dalam perang 3 tahun lalu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran di Lingyu. Beberapa orang datang untuk menangis di kuburan, itu bisa dimengerti. Tapi menangis saja. Mengapa kamu masih penuh dengan wajah? Bagaimana dengan kotoran? Bahkan tidak bisa melihat seperti apa. Terbang dan terbang, pemuda itu jatuh tersungkur. Dengan kata lain, itu diambil oleh Ye Chen dengan satu tangan, dan ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Pria muda itu sangat ketakutan hingga dia gemetar beberapa saat, dan dia tidak berani mengeluarkan suara. Sudah berapa lama sejak runtuhnya pilar setan langit di alam spiritual? Ye Chen mengarahkan pandangannya pada pemuda itu, dan jika dia berani berbohong, dia akan menamparnya sampai mati. 3 tahun. Pemuda itu berkata dengan gemetar, meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen mengajukan pertanyaan seperti itu, tapi dia harus menjawab dengan jujur, karena mata Ye Chen sangat menakutkan. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya. Dalam hatinya, dia merasa lega. 3 tahun tidak terlalu lama. Anda harus memahami bahwa kecepatan waktu dalam reinkarnasi berbeda dari era aslinya. Ini agak mirip dengan 6 reinkarnasi di masa lalu. 1000 tahun lagi. Itu adalah lelaki tua. Di sisi lain, melihat dia tidak berbicara, pemuda itu berbalik dan lari. Namun, setelah berlari 2 atau 3 langkah, Ye Chen membawanya kembali, masih menatap pemuda itu tanpa menyipitkan mata. Dalam 3 tahun terakhir, hal-hal besar telah terjadi di surga. Ini bukan masalah besar. Itu adalah suku prasejarah, yang sesekali memberontak memutilasi makhluk secara sembrono. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Dacu untuk memprovokasi. Saya mendengar bahwa Dacu menantang, dan penantangnya adalah istri Ekaristi, Dongsen Yaochi. Menghitung waktu, saatnya mulai bertarung. Pemuda itu sangat ulet, tidak berani menyembunyikan apapun. Kata-katanya membuat Ye Chen yang pendiam tiba-tiba mengubah temperamennya, dan tekanan kuatnya tiba-tiba muncul. Matanya yang menyilaukan, memancarkan cahaya dingin, dan niat membunuh yang sedingin es membuat dunia membeku sedikit demi sedikit, seperti patung yang terbangun. Dewa Perang, Megatron semuanya seluruh dunia. Klan Desolate hebat, sangat bagus. Ye Chen mendengus dingin dan menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, pemuda di belakangnya duduk di tanah, terengah-engah. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Paksaan Ye Chen terlalu kuat dan menakutkan, dan niat membunuhnya terlalu dingin. Pada saat itu, dia sepertinya lihat ketika dia tiba di Grim Reaper, dia melambai padanya. Bab 2294 Saya rasa tidak. Ye Chen muncul kembali, sudah menjadi lubang hitam di luar angkasa, dan dia ingin menggunakan ini untuk kembali ke surga. Dia seperti dewa, menggambar busur terang di lubang hitam,
dan niat membunuh tidak dapat ditahan. Tidak sulit membayangkan betapa tidak berdayanya istri-istrinya ketika Han Jiang pergi ke Dacu untuk menantangnya. Sangat sedih, diintimidasi ke pintu rumah. Suku prasejarah sekali lagi menyentuh skala terbaliknya. Tunggu aku. Tatapan Kaisar setegas besi. Kali ini, dia tidak akan menggunakan statusnya sebagai Kaisar Chu yang agung, tapi sebagai seorang suami, untuk mengangkat langit lagi untuk istri dan anak-anaknya. Bahkan jika tubuhnya hancur berkeping-keping, dia tidak akan ragu. Memikirkan hal ini, kecepatannya meningkat tajam, mencapai level tertinggi sejak dia berlatih Taoisme. Berjalan ke lubang hitam, gelombang yang akrab tiba-tiba datang. Segera ada suara mendengung, dan kuali kekacauan muncul entah dari mana, serta pedang kaisar yang rusak, batang besi Ling Xiao, dan kursi naga giok putih, seperti 4 lampu peri, datang langsung ke arahnya. Ye Chen tercengang, 4 lubang hitam muncul entah dari mana. Saat berbicara, Chaos Cauldron telah tiba, dan tubuh besar dari kuali itu melingkari Ye Chen, dan kemudian menggosok tubuh Ye Chen dengan keras untuk mengungkapkan kerinduannya. Terima kasih kepada Ye Chen. Yang lain, digosok olehnya seperti ini, langsung pergi keluar angkasa. Ye Chen juga terkejut, artefak Natal tidak hilang. Segera, dia melihat ke kuali. Bei Sheng masih di sana, berbaring dengan aman. Pada saat ini, dia tidak lagi berwujud iblis tapi telah kembali normal, dan banyak orang yang telah berubah menjadi iblis juga telah kembali ke kebangkitan asli mereka, tapi masih dalam keadaan tersegel. Di sisi lain, batang besi Ling Xiao, pedang kaisar patah dan kursi naga giok putih juga tiba. Semuanya gemetar hebat, tampak bersemangat atau gembira, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Ye Chen tidak berkata apa-apa, dan menatap keempatnya dengan mata menyipit. Tidak sulit untuk melihat ada parit di tubuh mereka, seolah-olah dipotong oleh pedang, dan setiap bekas pedang diwarnai dengan cahaya warna-warni. Jelas ini adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh Zhu Xianjian. Artinya, mereka berempat pernah melawan Zhu Xianjian sebelumnya. Pasti malam itu 3 tahun lalu, Zhu Xianjian pasti ada di sana. Tapi dia tidak tahu itu, dan mereka berempat pasti mengejar Zhu Xianjian dan membunuhnya. Lubang hitam itu tinggal di sana selama 3 tahun, seolah menunggu dia kembali. Penantian mereka memang tidak sia-sia, dan dia memang kembali. Kalian berempat, apakah kamu membunuh Zhu Xianjian? Tanya Ye Chen. Kali ini, 4 bayi mereka memiliki pemahaman diam-diam, gemetar bersama, meskipun mereka tidak dapat berbicara. Tapi Ye Chen dapat membaca artinya. Tidak. Kurasa tidak. Ye Chen terbatuk datar. Mereka berempat dipotong satu persatu dengan luka di sekujur tubuh. Sekilas orang bisa tahu bahwa mereka telah dianiaya. Mari kita bicara tentang pedang eksekusi abadi. Itu bukan pedang abadi biasa. Sejauh ini, dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari pedang Zuxian. Sangat keras, pencuri tahan terhadap pukulan. Dan tubuh suci tidak bisa keluar. Siapa yang benar-benar bisa membunuhnya? Ini adalah masih dalam keadaan lemah. Jika sudah di puncak maka akan menjadi orang suci. Juga kemampuan pedang Zuxian untuk melarikan diri adalah jenis yang melampaui langit dan tak tertandingi di dunia. Dengan 4 keterampilannya, masih jauh dari kemampuan untuk menangkap pedang Zuxian. Apa yang terjadi di dunia pilar sihir malam? Ye Chen menatap Chaos Cauldron, berharap senjata sihir kelahirannya bisa memberinya jawaban yang akurat. Kuali kekacauan bergetar, sangat bingung, tidak memberikan jawaban apapun. Ye Chen melihat ke samping, lalu melihat pedang kaisar patah, batang besi Ling Xiao dan kursi naga giok putih. Mereka bertiga memiliki reaksi yang sama. Ini membuat Ye Chen mengerutkan kening. Jelas memori dunia pilar sihir. Mereka berempat kosong seperti dia, atau mereka terhapus oleh kekuatan misterius. Aneh, sungguh aneh. Dia tidak bisa mengetahuinya selama reinkarnasi milenium, dan dia masih tidak bisa mengetahuinya setelah kembali kali ini. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia berhenti memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya. Dia harus kembali sebelum perang, dan mengirim wanita jalang bernama Han Jiang itu ke jalan pembelajaran. Langit sangat hidup. Memandang jauh, langit berbintang seperti lautan manusia.
Satu demi satu sosok manusia, seperti lampu peri, melintasi langit berbintang yang luas, datang dari segala arah. Semua berkumpul menuju Wang Xuanxing. Wang Xuanxing, bintang legendaris, adalah bintang terbesar di langit. Tapi sayangnya, itu adalah bintang mati menurut legenda. Pada zaman kuno, ada juga pesta yang kuat di bintang kuno ini. Tapi, karena kurangnya sumber debu bintang, yang menyebabkan melemahnya kekuatan spiritual, mereka tinggalkan satu demi satu. Bulan itu menjadi bintang mati. Di bintang Wangsuan, ada prasasti dewa yang berdiri di langit. Namanya adalah prasasti para pahlawan, dan nama pribadi terukir di atasnya, yaitu untuk memperingati jiwa-jiwa kepahlawanan yang tewas dalam pertempuran ketika iblis menyerbu. Saat ini, Wang Xuanxing penuh sesak dengan orang. Para biksu dari seluruh dunia datang satu demi satu, memenuhi langit dan menutupi bumi. Dan puncak gunung juga penuh dengan sosok, baik pria maupun wanita, tua dan muda, dari kuasi kaisar hingga kaisar. Ada banyak kerajaan kekaisaran. Hong Huang benar-benar menipu orang terlalu banyak kali ini. Ada beberapa orang yang menggertak langit. Pembunuhan sembarangan adalah hal yang paling keji. Bahkan lebih keji. Kelancangan seperti itu. Sebelum semua orang tiba, kutukan telah sudah dimulai, dan kemarahan terhadap Hong Huang sudah menembus ke dalam sumsum tulang. Saat marah, orang-orang di dunia tidak bisa menahan diri untuk meratapi dan menyesali kematian Ye Chen. Dewa perang yang tak tertandingi telah membantai kaisar lebih dari sekali, dan menyelamatkan rakyat jelata lebih dari sekali. Dalam jiwa dunia, orang-orang dari Dacu telah tiba. Di tengah diskusi, seseorang menyebutkannya. Dengan satu kata, mata semua orang tertuju ke satu sisi. Di sana, ada gerbang besar yang menjulang ke langit, yang merupakan gerbang Daoyu Kaisar. Dong Huang Taixin maju selangkah, sungguh luar biasa, dengan ekspresi acuh tak acuh, seperti ratu perkasa, yang tidak memakan kembang api di dunia, diikuti oleh Dewa Jenderal Tianjiu, putra pesawat, orang suci, Kaisar Bulan, Dewa Jahat Iblis, dan banyak kuasi Kaisar Chu. Dunia melihat tubuh peri Yao Qi, itu bukan pakaian wanita, tapi seorang wanita dengan rambut digulung, menyamar sebagai pria, mengenakan pakaian perang, dan menantu perempuan Ye Chen lainnya juga seperti ini. Semua dari mereka tampak seperti jenderal wanita, sasi heroik. Bakat dari Dacu juga telah tiba, masing-masing membawa kendi anggur, dan mereka semua membasahi tenggorokan mereka, menunggu Hong Huang datang, mencoba memarahi satu sama lain sebagai orang bodoh dalam satu nafas. Pada saat ini, talenta dari Xuan Huang, talenta dari surga, dan banyak orang tua yang tidak bermoral akan datang secara diam-diam. Bakat melihat bakat, dan menghargai satu sama lain, mereka harus berkumpul. Kelompok pendukung legendaris sedang membicarakan mereka, dan terserah mereka jika mereka ingin mengangkat kepala. Dia tidak pernah mengecewakan surga sebelumnya, setiap kali Hong Huang datang, dia akan dimarahi karena meragukan hidupnya, dan dia pasti bisa menahan penampakan surga. Sejujurnya, ikuti perintahku untuk semuanya. Jangan tutup mulut saat waktunya tiba, dan biarkan aku memarahimu sampai mati. Si Eyun menjadi kakap, menggertak, melakukan mobilisasi sebelum perang. Lihatlah mereka. Menangis dan menangislah mereka. Bakat dari semua sisi menyingsingkan lengan baju mereka, dan amarah yang terpendam di hati mereka sudah membara, menunggu Hong Huang datang, siap memarahi kapan saja. Lihat, lihat lagi. Dewi perlombaan Roma melintir Long Jie, matanya penuh kebencian. Setiap kali dia melihat Dongsen Yao Qi, pangeran dari klan naga, dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, dan ketika dia melihatnya, dia enggan untuk berpaling, dan bahkan terlihat linglung. Dalam adegan seperti ini, para Dewi Rasro memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Tahukah kamu bahwa kamu sudah menikah, dan aku adalah istrimu di depan istrimu, apakah pantas memandang wanita lain seperti ini? Bahkan Dewi Sukuro curiga bahwa setiap kali dia tidur dengan Long Jie secara tidak sadar akan memperlakukannya sebagai Jining Suang, yaitu kecabulan legendaris. Long Jie terbatuk kering, dan akhirnya menutup matanya, tapi tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip.
Sepertinya ada kekuatan sihir yang menawan di Dongsen Yaoci sebelum kekuatan sihir ini. Dia selalu dikalahkan, dan dia tidak bisa menahannya. Mungkinkah lebih baik, ketika kita pergi tidur lagi, aku akan terlihat seperti dia. Itu juga membuatmu berharap. Dewi Perlombaan Roh memandang Long Jie sambil tersenyum. Ini, kamu bisa memilikinya. Ini adikmu. Dewi Perlombaan Roh menjadi marah dan menendang Long Jie. Orang yang juga ditendang adalah putra dewa dari klan Wu. Long Jie mengintip Dewa Timur Yaoci, tapi putra baptis klan Wu mengintip Dewi Sukuro. Dewi ras kuno tidak akan melakukannya, dan mereka lebih kejam daripada Dewi Sukuro. Melihat gambar ini, ekspresi semua talenta menjadi bermakna. Semua orang di dunia setuju bahwa keempat orang ini datang ke sini untuk menggoda. Long Jie adalah pria bermuka dua, dan Dewi Sukuro memiliki temperamen yang panas. Ini adalah pasangan yang bahagia. Dewi ras Wu berkulit tebal, dan Dewi ras kuno kejam. Mati lebih awal, jika tidak itu akan lebih hidup. Bab 2295 Janda. Menyenangkan menjadi lucu, tapi masih ada orang yang baik. Lebih banyak orang masih melihat Jining Suang, yang merupakan tubuh peri Yaoci, istri Ye Chen. Tubuh suci itu luar biasa, dia juga luar biasa, dan dia tidak menghina reputasi suaminya. Di Wanyu yang besar, biarkan seorang wanita pergi berkelahi dan biarkan seorang wanita mendukung adegan itu. Nandi menggelengkan kepalanya dengan mengejek, tunggu, aku sangat tidak tahu malu. Jangan membuat masalah, perempuan jalang itu, dia adalah sangat ganas. Kaisar kera kecil menggaruk bulu monyet, dan melihat ke samping. Mata emasnya masih seterang sebelumnya. Karena itu, bagaimana mungkin kita tidak merasa malu? Si Zun menertawakan dirinya sendiri. Wanita tidak menyerah pada alis mereka. Tubuh peri Yaoci sangat kuat dan sedikit menakutkan. Semua kaisar berkumpul dan melihat ke sisi itu, dan mereka bisa melihat Jining Suang berdiri di langit. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Warnanya, ini adalah jarak antara level anak kaisar dan level kaisar muda. Dia menakutkan, sama sekali tidak di bawah tubuh suci, dan dia juga tak terkalahkan di level yang sama. Para junior memandang Jining Suang, tapi para tetua memandang Dong Huang Taixin dan yang lainnya. Menyapu, banyak orang tua tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Tidak ada yang hilang dari tentara kekaisaran Great Chu, dan mereka semua dibawa ke sini. Seorang lelaki tua merenung. Prajurit Udi menutupi gerbang surga, dan iblis dapat datang kapan saja. Dacu, ini adalah pot yang hancur. Jika itu adalah orang tua, itu akan jatuh sejak lama. Pria tua yang kokoh tidak bisa menahan perasaan kesal Said, digunakan sebagai tameng oleh orang-orang prasejarah berkali-kali, tapi sebagai ganti dari akhir yang tragis daripada menjadi pengawas itu, lebih baik menyeret orang-orang prasejarah ke dunia bawah. Dipaksa, ini semua. Terpaksa ya. Lebih banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Langit dan bumi bergetar tanpa henti, dan langit tidak tahan dengan paksaan itu. Lebih banyak kekuatan datang. Tanah suci Yaoci, ras kuno, klan kera suci, klan Queen Yu, 5 keluarga kerajaan di wilayah selatan, dan benua Xuan Huang. Semua pasukan dengan tentara kaisar, datang satu demi satu. Setiap pihak datang dengan senjata kekaisaran, tidak hanya untuk menyaksikan pertempuran, tapi juga untuk melindunginya. Ye Chen mati untuk melindungi rakyat jelata. Istrinya adalah janda seorang pahlawan, tidak peduli apa, dia tidak boleh melakukan kesalahan. Bahkan jika dia memulai perang dengan orang-orang prasejarah, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk Ye Chen yang mati dalam pertempuran? Dengan keras pesta lain kekuatan surgawi datang untuk membantu. Yang datang kali ini adalah benua Nether. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berkabut. Dia adalah penguasa suci dunia bawah, puncak sejati dari Kaisar Semu. Era tidak terhalang. Pertempuran di benua Nether bahkan lebih hebat dari sekte semua langit. Keluasan seperti itu tidak mengacu pada barisan orang kuat, tapi jumlah prajurit Kaisar 9 senjata Kaisar tersebar di langit, seperti 9 matahari, menerangi malam yang gelap. Pertempuran semacam ini,
melihat kekuatan dari segala arah, mau tidak mau diam-diam menelan ludah mereka. Yap, toples lain yang pecah. Peran benua neter tidak diketahui oleh para junior, tapi para senior mengetahuinya dengan baik. Itu adalah tambalan, dan mengisi celah di antara langit. Jangan sampai iblis menyerang. Dalam arti tertentu, fungsi benua neter dan Great Chu adalah sama, keduanya untuk mencegah iblis surgawi. Untungnya, semua prajurit Kaisar Chu besar keluar dari sekte semua surga, dan semua senjata kekaisaran dari benua neter juga datang. Ini bukan di sini untuk membantu perang, ini di sini untuk berperang. Itu tidak bagus. Dimi mengerutkan kening di sudut kerumunan. Itu benar, dia datang juga, bersama dengan Tianzu, keduanya ditutupi jubah hitam, menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan wajah asli mereka, melihat bahwa benua neter dan sekte semua surga telah membawa tentara kaisar, wajah mereka adalah sedikit jelek. Mungkin, sebelum Jining Suang mulai bertarung dengan Han Jiang, iblis itu akan menyerang. Tianzu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya melihat ke samping sedikit, melihat ke barat, orang-orang dari suku prasejarah telah tiba. Ledakan. Gemuruh. Bintang Wangsuan membuat sensasi, dan gerbang domain kaisar terwujud, sebesar langit. Sebelum melihat orang itu, dia melihat aura prasejarah, dikelilingi oleh serangkaian sosok, yang merupakan orang kuat dari suku Han Jiang. Orang Han Jiang juga merupakan kumpulan makhluk pertama setelah pembukaan pertama dunia. Darah mereka sangat kuat, seperti orang prasejarah lainnya. Setiap kali mereka dilahirkan, mereka akan menciptakan bencana darah. Disebut Kaisar Han Jiang, dan dia disebut Kaisar Han Jiang. Reputasi suku Han Jiang bahkan lebih buruk dari kerakusan, dan kemanapun mereka pergi, mereka disertai dengan bencana. Dalam suasana prasejarah yang bergejolak, sebuah kereta giok besar melaju keluar, terbuat dari bahan peri khusus, bersinar dengan cahaya keemasan, seperti setiap orb bertatakan, yang bisa disebut harta karun di dunia, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka yang menarik kereta giok adalah 8 binatang jahat berbentuk unicorn, dengan pupil darah besar dan taring terbuka. Mereka sangat ganas, sungguh orang yang mulia. Mulia, memang mulia, dia adalah putra Kaisar Han Jiang. Dia santai, berbaring di sofa, memutar ibu jari dengan nyaman, sudut mulutnya sedikit terangkat, dengan busur lucu, mata perak, bersinar dengan kilatan darah, membawa sedikit pesona jahat dan kesuraman. Anak sulung tanduknya, seperti pisau baja kecil, bersinar dengan cahaya dingin, menyilaukan dan dingin. Pertempuran klan Han Jiang sangat besar, dan jumlah kuasi kaisar hanya dari satu klan sudah cukup untuk menghancurkan Tiantianmen dan benua neter. Benar, dalam kegilaan Ying Jie, hampir tidak ada korban jiwa di dunia prasejarah, dan lebih dari 80% kaisar semu puncak di surga dimakamkan di Ying Jie. Ini hanya klan Han Jiang. Jika seluruh Great Desolation dihitung, surga bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan. Menghitungnya dengan hati-hati, sebelum hiruk pikuk Yingji, perbandingan kekuatan tempur surga dan Hong Huang, surga menyumbang kurang dari 40%, sementara Hong Huang menyumbang lebih dari 60%. Dibandingkan dengan barisan surga, itu adalah sudah 9-1. 9 lawan 1, apa konsep itu? Artinya jika kedua belah pihak berperang, semua orang di surga, dari kuasi kaisar hingga alam kondensasi Qi, harus bertarung 9 lawan 1, dengan alasan bahwa garis keturunan benar-benar ditekan selanjutnya. Jangan katakan 1 pukulan 9, 9 pukulan 1 mungkin tidak menang. Ledakan, ledakan. Saat suara keras terdengar satu demi satu, gerbang domain Dao Kaisar terwujud satu demi satu, semuanya milik klan primordial. Kali ini, barisannya bahkan lebih besar daripada saat Ye Chen dan Kui Luo bertarung. Setiap gerbang domain kaisar mewakili ras. Sekilas, saya tidak tahu ada berapa sekte domain, dan bintang Wangsuan yang besar tidak dapat lagi menampung orang-orang dari suku prasejarah. Itu terlalu besar. Ada terlalu banyak, seperti lapisan karpet hitam, dari bintang Wangsuan, menyebar tanpa batas ke langit berbintang. Itu adalah lautan yang gelap. Dibandingkan dengan Hong Huang, Cultivator, S, surga sedikit lebih lemah.
dan mereka sepenuhnya dikelilingi oleh Hong Huang. Keluar dengan paksa. Dimi mengerutkan kening lagi. Sebelum semua biksu dari surga tiba, Hong Huang keluar bersama keluarganya. Ini adalah postur untuk memulai perang. Tianzu merenung, Hong Huang berada dalam pertempuran seperti itu. Bahkan jika 5 area terlarang dimediasi dengan paksa, kebanyakan dari mereka akan melakukannya. Tidak bekerja memang benar jumlahnya sangat besar, tapi latar belakang prasejarah juga sangat menakutkan. Lebih dari 60% warisan jalan kaisar berasal dari prasejarah, keturunan kaisar. Bagaimana bisa gitu sederhana untuk dibicarakan? Gudong. Di sisi Dacu, banyak orang berbakat diam-diam menelan seteguk air liur, berjinjit dan menjulurkan kepala untuk melihat ke kejauhan. Orang-orang di zaman prasejarah tidak dapat melihat kepala mereka secara sekilas. Jika mereka mengutuk, satu suap air liur bisa menenggelamkan mereka semua. Ku bilang, kenapa kita tidak pulang saja? Siong Er batuk kering. Wajah Erpi seperti wajahnya, dan dia langsung ketakutan. Kembali ke adikmu. Jangan bermarga Siong di masa depan. Mari bermarga Turtle. Persetan, lakukan dengan mereka. Berbicara tentang Turtle, Siong Er langsung menjadi marah. Tubuh gemuknya melompat setinggi 3 kaki, dan dikutuk. Dibandingkan dengan mereka, apakah itu Dong Huang Taixin dan yang lainnya, atau pembangkit tenaga listrik dari benua Nether, mereka semua tampak acuh tak acuh, mereka semua hancur, dan mereka tidak berencana untuk kembali ketika mereka datang. Menghancurkan surga kita bukanlah keahlian, ada cara untuk menghancurkan iblis. Jika iblis menyerang, setelah seluruh pasukan surga dimusnahkan, Anda Hong Huang akan menjadi yang berikutnya. Tidak lebih dari itu kita berada di jalan sebelumnya. Di jalan menuju Huang Quan, akan ada Hong Huang sebagai teman. Di bawah pengawasan semua orang, kereta giok Kaisar Hanjiang telah berlayar menuju kehampaan. Sepotong langit kosong itu dikelilingi oleh 9 gunung raksasa, dan pusatnya adalah ruang terbuka dengan radius lebih dari 10.000 zang. Ini adalah medan perang, cukup untuk 2 orang. Tubuh peri di Yaochi benar-benar indah. Han Jiangyu tersenyum, dan akhirnya bangkit, dan melangkah keluar dari kereta giok selangkah demi selangkah, dengan senyum yang lebih menggoda. Melihat mata Jining Suang, sulit untuk menyembunyikan kecabulan. Jahat, jika saya tidak menjadi selir saya akan merawat peri dengan baik. Bab 2296 Kutu Buku Geli. Dia, sial. Kata-kata Han Jiang menyebabkan sensasi di Dacu, dan sebelum Xie Yun memerintahkan untuk mulai memarahi, mereka secara kolektif meledak menjadi bahasa kotor, cukup maju, merobek dorongan kekeringan. Mata indah semua gadis juga bersinar dengan dingin, niat membunuh tiba-tiba muncul. Dibandingkan dengan Dacu, Hong Huang tertawa dengan tidak hati-hati. Belum lagi Han Jiang, mata semua orang cabul, dan mereka juga menyukai keindahan dunia seperti Yaochi Immortal Body. Yang paling penting adalah dia adalah istri Ye Chen, sungguh luar biasa menikmati perasaannya. Jining Suang tetap diam, dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak ada kegembiraan dan tidak ada kekhawatiran. Dia bergoyang selangkah demi selangkah, dengan postur anggun, dan tidak menetap sampai kehampaan, menentang tanah kering. Aku tidak tahu peri, bagaimana menurutmu? Senyum jahat Han Jiang, dengan gigi putih menunjukkan semua giginya, dan mata menyeramkan, dengan tidak hati-hati mengintip ke arah Jining Suang, seperti serigala, menatap mangsanya. Aku suka manusia, tapi aku tidak ingin melihat kura-kura, kata Jining Suang datar. Semua langit dan manusia tercengang saat mendengar ini. Jining Suang hari ini sedikit berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, ketika dia bertengkar dengan orang lain, dia pada dasarnya tidak memiliki kata sambutan, apalagi membenci orang lain. Sekarang, dia menceritakan kata-kata seperti itu, yang sangat mengejutkan. Para kutu buku di Yaochi akhirnya belajar bagaimana menjadi lucu. Aku sangat lega. Banyak orang tua yang tidak bermoral mengelus janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Fakta telah membuktikan bahwa jika kamu tinggal bersama Ye Chen untuk waktu yang lama, kamu akan mendapatkan masalah yang tidak menyenangkan. Tubuh suci membicarakannya saat itu, dan Yang Mulia Sakyamuni Yingji disemprot. Sebagai istrinya,
Bagaimana tidak sedikit benar? Diskusi satu demi satu, semua orang di surga sangat senang. Sebelum bertengkar, pernyataan pembuka tetap diperlukan, tapi Anda tidak boleh lemah di pusat perhatian. Jika pihak lain menggoda Anda harus melawan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti bersyukur. Menantu perempuan dengan payudara besar dan tidak berotak akhirnya berangkat, ini karena temperamennya. Menantu yang curang akan selalu meningkatkan IQ-nya. Mampu bertarung bukanlah keahlian, mampu menyemprot dan bertarung adalah kungfu yang sesungguhnya. Bukan menyombongkan diri. Jika Jining Suang bisa belajar sedikit atau dua dari keterampilan menguntitnya, dia akan bisa menamparkan orang di seluruh dunia. Ketika saya pergi menemui Han Jiang, bukannya marah, dia lebih banyak tersenyum main-main. Cahaya yang berkelap-kelip di matanya membuatnya cukup bersemangat. Dia adalah putra kaisar, wanita seperti apa yang tidak ya, siapapun yang berani membangkang, tapi seseorang membencinya, yang membuatnya lebih tertarik pada Dongsen Yaochi. Ketika dia bersemangat, Jining Suang telah menyerang, tiba-tiba menghilang, dan muncul di depan Han Jiang lagi. Dengan tangan giok kristal, menamparnya secara langsung. Han Jiang mendengus dingin, menggenggam alam semesta dengan satu kepalan tangan, dan meledakkannya dengan satu kepalan tangan. Engah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan darah langsung terciprat, bercampur dengan potongan-potongan kecil pecahan tulang, dan runtuh di seluruh langit. Itu dari Han Jiang, dan sangat disayangkan bahwa Jining Suang menamparkan tulang tinju dengan telapak tangan, dan melangkah mundur, menghancurkan ruang. Di sisi lain, Jining Suang berdiri dengan anggun, tangan batu giok kristalnya masih sangat cantik, tanpa bekas luka. Para biksu surga sangat bersemangat, dia benar-benar tidak memberi jalan kepada seorang wanita. Ye Chen sangat pandai pemukulan, istrinya juga karakter yang kejam, Kaisar Hong Huang, yang menduduki peringkat kedua dalam kekuatan tempur, dikalahkan dalam satu gerakan di depannya. Wajah orang-orang Han Jiang agak jelek, dan mereka dipukul mundur dengan telapak tangan ketika mereka muncul, yang sangat memalukan. Oke, sangat bagus. Tawa Han Jiang bergema di seluruh Wang Xuanxing, disertai dengan wajah ganas, dia menjadi semakin bersemangat. Seorang wanita yang bisa mengalahkan semakin membangkitkan hasratnya yang kuat. Saat kata-kata itu jatuh, ada pola ilahi ekstra di kedua sisi alis orang ini, yang cukup simetris dengan tenda hitam legam bersinar. Momentumnya, mengikuti ukiran dua pola ilahi, mencapai puncaknya dalam sekejap, dan naga perak tiba-tiba muncul transformasi, melayang di sampingnya. Naga perak itu sangat besar, panjangnya 10.000 kaki, dan memiliki ekspresi yang lebih ganas darinya. Ia tidak memiliki penampilan luar, dan itu adalah semacam kekuatan supernatural yang mirip dengan naga surgawi 8 bagian. Dapat dikatakan sebagai jenis harta ilahi, yang bisa diserang dan dipertahankan. Mengaung. Dengan raungan naga perak, tubuh naga besar itu menghancurkan langit, dan langsung menuju ke Jining Suang, menyemburkan api, membakar tubuh, menembakkan guntur, dan memusatkan perhatian pada jiwa di depannya. Jining Suang sama pentingnya dengan seekor semut, hampir tak terlihat. Ekspresi Jining Suang acuh tak acuh, dan langkah teratainya ringan, seolah-olah dia menginjak hukum, melompat maju dengan satu langkah. Melewati alam semesta, menghindari api dan guntur naga perak, dan menginjak kepala naga perak. Tendangannya tampak ringan, tapi seberat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. Kepala naga perak yang diinjaknya meledak, dan tubuh besarnya hancur dalam sekejap. Darah naga perak dan tulang lunas perak meledak di mana-mana langit. Membunuh. Ketika tanah kering menyerang, satu jari cahaya ilahi menembus kehampaan. Ini adalah pukulan kepunahan, cara keabadian kaisar sejati, ditujukan pada tubuh asli roh primordial, mengabaikan pertahanan tubuh fisik. Jari ini, bahkan kaisar semu tidak berani menolaknya. Kaisar semu tidak berani menyesal, tapi Jining Suang berani. Han Jiang menunjuk, dan dia juga menunjuk, ribuan Taoisme terintegrasi, dan Tao diberkati di jari ramping. Ada pola ilahi yang indah diukir. Saat ini, para penonton menegakkan punggung, mata mereka berbinar, dan mereka ingin melihat siapa di antara keduanya yang memiliki jari paling kuat. Engah.
Di bawah pandangan semua orang, darah berceceran lagi. Fakta membuktikan bahwa jari Han Jiang tidak sekeras jari Jining Suang. Seluruh jarinya meledak menjadi kabut darah, bahkan lubang berdarah menyembul dari dadanya. Dan menantu perempuan Ye Chen masih utuh, dan ekspresinya, dari awal hingga akhir, tidak banyak berubah, dengan otot dan tulang sedingin es, seperti kecantikan es abadi. Aku meremehkanmu. Han Jiang mencibir, menjulurkan lidah merahnya, dan menjilat darah dari jarinya. Jari yang meledak telah pulih seketika, dan kekuatan pemulihan yang luar biasa mengejutkan dunia. Dia juga menggunakan metode rahasia, memegang langit dengan satu tangan, dan telapak tangannya mengeluarkan cahaya perak. Segera, saya mendengar suara guntur, dan di atas langit, badai petir perak muncul, seperti air terjun perak dari langit, mengalir turun, menyapu langit, menutupi langit, dan menelan Jining Suang. Ini bukan malapetaka, ini sebenarnya adalah hukum kaisar yang abadi. Lei Hairong berasal dari prasejarah, dan ada metode penyegelan. Di dalam, kekuatan melahapnya sangat kuat. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke dalamnya, bahkan jika Anda tidak terbunuh oleh guntur, Anda akan dilarang. Bahkan jika tidak disegel oleh hukum terlarang, itu akan ditelan menjadi mayat mumi. Menurut legenda, ketika Kaisar Agung Han Jiang mengangkat seorang suci, dia menggunakan lautan guntur ini untuk membunuh seorang suci agung dan melintasi alam yang hebat, yang merupakan rekor di langit. Para biksu surga mengencangkan hati mereka, dan tingkat putra kaisar tidak terkecuali, seolah-olah mereka tahu mengetahui metode rahasia, dan juga mengetahui kengerian metode rahasia, bahkan jika mereka tertelan, sulit untuk keluar. Ledakan, gemuruh, suara guntur mengguncang langit, dan lautan guntur yang bergulung menyapu langit. Ketika orang memasukinya, mereka lebih kecil dari semut. Dunia bahkan tidak bisa melihat sosok Jining Suang. Itu adalah guntur dan kilat, yang mana sangat menyilaukan. Orang-orang dengan basis kultivasi yang lemah telah terguncang. Mata berlumuran darah. Tiba-tiba, burung phoenix yang meringkik terdengar, datang dari Leihai, yang lebih menusuk daripada suara guntur. Jining Suang tidak terlihat, tapi burung phoenix meringkik di lautan guntur, bermandikan guntur dan kilat, lahir dari nirvana. Dia bukan burung phoenix, phoenix ini adalah penampakan Tao. Caranya dalam segala hal, dan cara kekacauan Ye Chen, mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Leihai tidak punya pilihan selain menghapusnya, dan tidak bisa menjebaknya, jadi dia dipaksa keluar. Dia berubah dari phoenix kembali menjadi bentuk manusia. Pada saat yang sama, 3 buku surgawi muncul di atas kepalanya. Itu adalah buku surgawi tanpa kata-kata, sebesar gunung, megah, dengan cahaya kekacauan berkedip-kedip, hanya halaman buku yang dibalik, tapi tulisannya tidak. Terlihat 8 pemborosan. Itu adalah buku surgawi tanpa kata. Kaisar kera kecil mengangkat kepalanya, mata emasnya penuh dengan kebaruan. Dia hanya mendengarnya dari legenda, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Benar-benar misterius. Queen Yu yang tidak bisa diandalkan juga berkata dengan bingung, itu adalah keajaiban. Ternyata buku surga tidak hanya untuk dibaca, tapi juga untuk bertarung. Aku hanya tahu dia memiliki buku surgawi dengan atau tanpa kata-kata, tapi aku tidak tahu dia punya 3. Gumam Chen Yi, bukannya dia belum pernah melihat buku surgawi, tapi ketiga buku itu dipajang. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Layak disebut kutu buku. Semua murid menghela nafas, ada 3 buku langit tanpa kata, siapapun akan mempelajarinya sepanjang hari, terpesona olehnya, dan menutup telinga terhadap urusan dunia. Tidak heran mereka bukan kutu buku. Saya tidak tahu apakah saya dapat berdiskusi dengan Dongsen apakah ketiga buku surgawi itu dapat saya lihat. Banyak senior menyentuh dagu mereka, dan pasti akan ada banyak keberuntungan. Dia sebenarnya memiliki 3 buku surgawi tanpa kata. Mata orang-orang suku prasejarah sangat tajam, dan penuh keserakahan. Saat ini, sudah banyak orang kuat dari ras prasejarah yang memiliki ide untuk membunuh orang demi uang. Bab 2297 Kutukan Tanah Kering. Boom. Ada suara diskusi, dan ada ledakan, dan ketiga buku surgawi diterbitkan bersamaan.
yang mengejutkan seluruh dunia. Laut guntur yang bergulung yang dikorbankan oleh tanah kering pecah olehnya, dan satu demi satu guntur, satu demi satu yang lain, berubah menjadi abu. Engah. Han Jiang menyemburkan darah, menderita serangan balik, dan juga dihancurkan oleh 3 buku surgawi, menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung untuk beberapa saat. Membuka. Han Jiang meraung, dan tiba-tiba menyadari penampakan bidat. Dia adalah raksasa yang mengangkat ke langit, mengenakan baju besi kuno, dengan 3 kepala dan 6 tangan. Itu adalah penampilan Ekaristi yang sombong. Itu sangat besar. Semua penonton mengangkat kepala mereka, dan mereka semua telah melihat penampilan bidat, tapi mereka tidak sebaik Han Jiang. Faktanya, pria besar itu sangat tinggi bahkan berdiri di kakinya, dia tidak bisa melihat miliknya kepala. Ledakan. Semua orang kagum. Han Jiang dengan paksa mendorong kembali penindasan buku surgawi tanpa kata, dan melemparkan tombak ke Jining Suang sebelum tombak itu jatuh ketiadaan runtuh. Jining Suang menyesalinya, dan dengan mudah menghindarinya dalam mimpi. Dia juga mendominasi, berubah menjadi pedang dao, yang memanjang tanpa batas. Dari kejauhan, sepertinya yang dia pegang di tangannya bukanlah pedang, melainkan aurora yang panjangnya 10.000 zang. Bintang, terpotong setengah. Dalam ketiadaan, Ling Xiao mengayunkan pedangnya dan membelah dunia. Engah. Lengan golem bidat Han Jiang terpotong di tempat, dan jatuh ke tanah, menghancurkan gunung hingga runtuh. Adegan setelah itu cukup berdarah dan mengejutkan. Golem sesat di Han Jiang sangat besar, tapi pedang dao Jining Suang tidak tertutup. Setiap kali dia mengayunkan pedang, dia dapat memotong lengan lawan. Ketika 6 pedang turun, 6 tangan golem sesat diturunkan oleh dia itu bersih, dan 3 kepala tidak terhindar, dan dipotong satu demi satu. Engah, engah, engah. Darahnya melotot, seperti hujan deras mengalir deras. Gudong. Dunia menelan lagi, dan mata mereka tegap. Sosok sesat yang gitu besar tertegun oleh Jining Suang, yang memotongnya menjadi potongan-potongan dengan satu pedang demi satu. Tidak ada rasa ketidaktaatan dalam seluruh rangkaian gerakan. Jiuniang kami, sangat ganas. Tuan Muda Tang San tampak ketakutan. Siapa denganmu kami, mencari pertengkaran, kan? Yeling memarahi. Menakut-nakuti aku lagi. Pergi. Bagus. Ayo Jiuniang. Setelah memarahi pria kecil hitam gemuk itu, Yeling bersemangat, mengangkat tinjunya, dan bersorak untuk Jining Suang. Kata Jiuniang, membuat semua orang mengalihkan pandangan, menatap Jining Suang, lalu ke Chu Xuan dan yang lainnya. Saya berkata, Jiuniang di keluarga mereka diurutkan berdasarkan apa? Sebagian besar tinggi. Jangan membuat masalah, itu pasti pengukuran. Andal. Lebih banyak orang tampaknya memberikan perhatian khusus pada ukuran wanita. Ada beberapa pelacur, seperti Kaisar Kera Kecil, seperti Queen Yu, yang mengukurnya melalui kekosongan. Setelah pengukuran seperti itu, hei, mereka benar-benar menggunakan pengukuran. Tempat pertama dalam peringkat. Alis semua gadis sedikit cemberut, percikan api masih menyala di mata yang indah. Mengingat langit dan manusia sangat tidak bermoral, mereka tidak sopan, dan lapisan cahaya peri dilemparkan ke tubuh halus. Lapisan cahaya langit yang dapat disembunyikan dari mengintip. Wow! Kaisar Kera Kecil menjerit, dan mata emasnya yang bersinar berlumuran hitam. Kui. Niu di satu sisi, Xieyun, Xiong Er tidak jauh, dan banyak oknum orang-orang tua menggosok mata mereka, dan terlebih lagi, mereka telah jatuh ke langit. Puff. Ketika beberapa orang berbicara omong kosong, Jining Suang menebas dengan pedang lain. Golem sesat di Han Jiang jatuh ke tanah, dan kemudian itu meledak menjadi kabut darah. Fakta telah membuktikan bahwa pedang besar tidak berguna, tapi pedang yang tajam itu bagus. Anda tidak perlu pisau banteng untuk membunuh babi, dan Anda harus menggunakan pedang dao panjang 10.000 zang. Puff. Orang-orang Han Jiang sangat luar biasa. Jelek. Tampaknya sejak awal pertarungan hingga sekarang, pada dasarnya kaisar keluarganya yang telah dilecehkan. Di sisi lain, Jining Suang tidak memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana mereka bisa rela menyerah?
Wajah mereka jelek, tapi langit dan manusia sangat bahagia. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika tubuh suci kuno mati dalam pertempuran, saya, surga, tidak akan dapat mendukung pemandangan itu? Wanita tidak menyerah pada pria, istri Ye Chen akan melanjutkan mitos tak terkalahkan untuknya, dan kami bukannya tanpa manusia. Dalam kehampaan, Jining Suang berjalan melintasi langit. Pedang Dao di tangannya telah menyusut ke ukuran normalnya. Dia menggunakan pedang panjang untuk memotong yang besar, dan pedang pendek untuk memotong yang kecil. Di sisi berlawanan, Han Jiang telah menstabilkan sosoknya, berlumuran darah dan daging, dan wajahnya yang ganas sangat terdistorsi. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Seringainya membuat orang merasa kedinginan. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat bahwa dia telah menyegel dengan satu tangan. Jining Suang, yang mengikuti formula segelnya untuk membeku dan menginjak langit, terhuyung satu langkah, hampir jatuh ke langit. Batuk darah, pipinya pucat dan tidak berdarah. Bahkan pedang Dao di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Melihat hal ini, hati orang-orang surgawi menegang. Dapat dilihat bahwa di antara alis Jining Suang, ada pola ketuhanan yang aneh, yang menyatu dengan kekuatan misterius dan menakutkan, yang mencoba untuk menghancurkan energinya, dan bahkan jiwa juga terpengaruh. Sial, ini kutukan. Tian Jiu mendengus dingin, sudah melihat petunjuknya. Kutukan yang secara khusus ditujukan pada Yao Qi Immortal Physique. Yue Huang mengerutkan kening. Suku Han Jiang pandai mengutuk dan tidak mungkin untuk melawannya. Roh jahat itu berkata dengan tenang. Dia juga berasal dari masa prasejarah, dan dia tahu cukup banyak tentang suku Han Jiang, dan dia tahu bahwa kutukan itu sangat buruk. Itu tidak baik, kata yang kudus dengan suara yang dalam. Vitalitas tubuh peri di Yao Qi sedang runtuh. Putra pesawat menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat bahwa keadaan Jining Suang saat ini tidak buruk tapi sangat buruk. Tidak hanya mereka, para biksu surga juga tegang. Jelas kekeringan telah disiapkan, dan kaisar yang menduduki peringkat kedua di dunia prasejarah harus bergantung padanya. Latar belakangnya sangat dalam sehingga tidak ada yang bisa menebak dengan jelas. Sama seperti kutukan ini, itu ditujukan pada Yao. Menggunakan tubuh abadi Qi, dalam arti tertentu, lebih menakutkan daripada metode Kaisar Dao Immortal. Pipi gadis-gadis itu menjadi pucat seketika. Dalam hal kekuatan tempur, Han Jiang jauh lebih rendah dari Jining Suang. Tapi dalam hal gerakan berbahaya, Jining Suang jelas bukan lawan Han Jiang. Kutukan aneh dan tak terduga sulit untuk dilawan, dan siapapun akan tertipu. Orang-orang dari suku Han Jiang saling menertawakan. Sebagai anggota klan, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui kutukan yang menguasai tanah kering, dan Kastor masih menjadi kaisar dari klan lain, bahkan lebih tirani. Gitu kutukan itu keluar, semuanya akan stabil. Aku masih menyukai hadiah yang luar biasa ini. Han Jiang memandang Jining Suang sambil tersenyum. Dua baris gigi putih terbuka, masing-masing bersinar dengan cahaya redup, dan wajahnya ganas dan menakutkan. Aku menyukainya sebagai hadiah dari kaisar. Jining Suang berkata dengan tenang, sosoknya yang mengejutkan akhirnya tertahan, pipinya tidak berdarah, dan darah yang meluap dari sudut mulutnya tidak dapat dihentikan, terutama yang ada di antara dia. Alis pola ilahi yang aneh, cahayanya semakin berkobar. Mengikuti kata-katanya, kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya langsung hidup kembali. Kekuatan misterius itu benar-benar menakutkan, itu benar-benar menghilangkan kutukan dan menghapus pola ketuhanan yang aneh itu. Dengan gerakan ini, tidak hanya para biksu dari surga, tapi bahkan orang-orang prasejarah, termasuk Han Jiang, tiba-tiba menyipitkan mata. Kutukan itu dipatahkan dengan gitu mudah, fisik abadi Yao Qi benar-benar tidak dibangun. Namun, orang-orang dengan mata yang tajam masih bisa melihat petunjuknya. Tampaknya mudah untuk mematahkan kutukan itu, tapi Jining Suang telah membayar harga yang sangat menyakitkan. Momentumnya anjlok, napasnya kacau, dan kekuatan tempurnya sama, lebih sedikit dari 50% dari level sebelumnya. Tubuh setengah mati, bagaimana aku bisa bertarung denganku? Han Jiang menyeringai, dan berjalan selangkah demi selangkah. Itu cukup untuk menghancurkanmu. Jining Suang berkata dengan tenang.
membuka jalan Phoenix ke-9, dan kekuatan tempur yang hancur langsung memadat dan naik dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menyerang, dia melihat ruang di depannya terdistorsi. Kemudian, di depannya, sosok buram digambar sedikit demi sedikit, berpakaian putih dengan rambut merah dan jubah hitam, dan punggungnya kokoh, berdiri seperti monumen di akhir zaman, jatuh. Dia adalah Ye Chen. Bab 2298 ini adalah hati manusia. Kamu. Tubuh halus Jining Suang bergetar, dan jejak kabut air keluar dari matanya yang acuh tak acuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Memadat menjadi embun beku kristal, itu adalah Ye Chen. Ye Chen-nya, ayah Ye Fan, yang paling dia cintai. Dia bisa mengenali wajahnya tanpa melihat punggungnya, hanya karena jalan itu pandangan belakang telah terukir kuat di jiwa. Bahkan jika dunia bereinkarnasi dan terkubur, itu tidak akan dilupakan. Itu. Sebagai penonton, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya gemetar terlalu halus, mata indah mereka dipenuhi air mata, mengaburkan pandangan mereka, dan pandangan belakang itu lebih nyata daripada dalam ingatan. Itu adalah Ye Chen yang mereka impikan. Ini ayah, dia masih hidup. Ye Ling menangis, air mata mengalir di wajahnya. Itu orang tuaku tersayang, kata Tang San Sao dengan ingus dan air mata, dan hendak memeluk Ye Ling. Tapi Ye Ling menendangnya pergi bahkan tanpa memandangnya. Aku tidak salah. Kaisar kera kecil tertegun sejenak, menggosok matanya dengan keras, dan melihat lagi. Bagian belakang, rambut merah berkibar, dan jubah berkibar, gitu mengesankan sehingga mempesona untuk dilihat pada ketujuh tua yang asli. Kuinio tersenyum, dengan punggung lurus, mata banteng besar, berputar-putar, dan saudara laki-laki yang memujanya adalah tujuh tua terbaik di keluarganya. Selama 3 tahun lagi, bukankah pria itu akan mati? Long Jie menarik napas dalam-dalam. Setiap kali dia melihat Ye Chen, dia akan marah. Pria bernama Ye Chen yang membuat Dewi di dalam hatinya huhu, tapi amarahnya kembali ke amarah. Masih ada kejutan. Kejutan untuk Dongsen Yaochi, orang yang paling dia cintai masih hidup, itu sudah cukup. Tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Para kaisar mendecakkan lidah mereka, sama pendiamnya dengan Kaisar Xuanyuan, dan tidak bisa menahan nafas. Untuk sesaat, semua orang memiliki keinginan untuk membuat lubang besar di tubuh Ye Dasao, untuk melihat terbuat dari apa tubuh Ye Chen, apakah itu abadi? Tidak bisakah kamu membunuhnya? 3 tahun, Anda telah hidup sampai mati, hanya bercanda dengan kami. Kejutan besar setiap 3 hari, kejutan besar setiap 3-5 kali, Anda adalah dewa. Aku akan mengatakannya saja. Kamu jalang, bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Xie Yun menggertak. Orang ini, mungkin terlalu bersemangat, menendang Xiong Er keluar. Nenekmu, maafkan aku atas air mataku, si Tunan mengutuk. Dia lebih bersemangat daripada Xie Yun. Saat Xiong Er bangun, sebelum dia bisa mengatur napas, dia menamparnya lagi. Apa-apaan? Wajah Xiong Er gelap, dan dia membuka mulutnya untuk mengutuk. Namun, sebelum kalimat ini selesai, dia ditendang oleh seseorang lagi. Saya tidak tahu siapa yang ditendang, tapi bagaimanapun itu adalah bakat Dacu. Itu tidak menyombongkan diri. Dia belum berdiri sejak dia di bawah sana. Matanya penuh tamparan, matanya penuh sol, daging segar kecilnya hampir diinjak-injak menjadi daging cincang. Itu dia, ini Ye Chen, dewa perangku di surga, masih hidup. Teriakan dan teriakan orang-orang, satu demi satu, membentuk gelombang, dan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana dia kembali hidup-hidup? 3 tahun kemudian, Kaisar ke-10 dari Great Chu menciptakan mitos dan kembali melawan langit. Kembalinya Ekaristi gitu mengasyikkan dewa perang yang menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya telah kembali ke surga, merekam legendanya dan melanjutkan mitos abadinya. Ini terlalu. Kaisar Xuanwu menghela nafas, menyeringai dan lidah. Benarkah dia tidak bisa mati? Kaisar Wu tertegun. Hitung dengan hati-hati. Ini pertama kalinya, satu kematian dan satu kehidupan. Kali ini berulang kali, orang tidak merasa bahwa dunia bawah adalah keluarga kelahiran Ye Chen.
Dan ketika dia rindu rumah, dia kembali berkunjung, tinggal selama beberapa hari, dan kemudian kembali. Di masa depan, jika dia meninggal lagi, tidak perlu melaporkan pemakamannya kepadaku. Tidak ada waktu, Hui Niu Huang berkata dengan penuh arti. Gitu dia meninggal, dia sedih, dan ketika dia hidup, dia terkejut. Seluruh keluarga kaisar menjadi sedikit mati rasa. Ketika dia meninggal, aku masih memeras dua air mata. Apa-apaan ini? Kaisar Kerasuci mengutuk diam-diam, menatap Ye Chen, sambil menyeka batang besinya dengan kuat, hanya menunggu. Setelah pertempuran ini, air mata tidak dapat ditumpahkan dengan sia-sia setelah memukul Ye Chen dengan dua tongkat. Pergi menemui Kaisar Zun dari Tianxuanmen. Dia tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua saling memandang. Sudut mulut mereka mau tidak mau ekspresi mereka sangat indah. Semuanya rusak dan rusak, tapi itu hal yang baik, itu hidup kembali. Semua ini memalukan. Memalukan. Bisakah kamu tidak memalukan? Tuan Suci Neter tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya, dan melirik ke arah orang tua di sampingnya. Matanya seolah berkata, mengapa kita tidak mengirim tentara kaisar kembali? Dapat diandalkan. Semua orang tua mengangguk bersama. Sebelumnya, karena penguburan Ye Chen, tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan kaisar dunia bawah, dan harapan hancur. Selain malapetaka dan invasi iblis, kekuatan tempur surga benar-benar dihancurkan oleh Hong Huang. Dan provokasi Hong Huang benar-benar membuat mereka gila, lalu memecahkan toples, siap mati. Tapi saat mereka melihat Ye Chen, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa lebih baik tidak menjatuhkan toples. Ye Chen kembali. Masih ada harapan untuk melewati Kaisar Huang. Selama Kaisar Huang duduk sebagai penanggung jawab, langit akan memenangkan ronde tersebut. Ye Chen, Ye Chen. Teriakan dari segala arah semakin keras. Mereka semua mengangkat senjata dan berteriak keras, seolah-olah mereka menyambut raja mereka, seolah-olah mereka memahkotainya. Pada saat ini, tidak hanya para junior, tapi bahkan banyak tetua meletakkan wajah tua mereka dan melolong sekuat tenaga. Junior yang paling menakjubkan telah kembali melawan langit, membuat hati mereka yang lama terasa jauh lebih muda lagi, dan yang terpenting adalah mereka memiliki masa depan yang cerah. Tampaknya junior bernama Ye Chen adalah harapan, membawa fajar esok hari, bersamanya, dia bisa menerangi jalan ke depan, dan membimbing dunia untuk mengatasi rintangan sepanjang jalan. Ini adalah hati rakyat, apa yang diinginkan hati rakyat, dan apa yang diharapkan semua orang. Dimi, yang berdiri di sudut, menunjukkan senyum puas. Keheranannya tak tertandingi di segala usia, kata Tianzu sambil tersenyum. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Yang disebut hati manusia juga merupakan keyakinan semua makhluk hidup sejak zaman kuno. Hanya kaisar yang dapat mengumpulkannya, tapi seorang junior di alam suci agung telah mengelolanya. Gengsi ekaristi tidak diberikan oleh orang lain, melainkan diperoleh sepanjang jalan. Di masa depan, dia pasti akan mendapat tempat di puncak dao. Bahkan lebih mempesona dari kaisar agung. Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua saling memandang ke samping, menatap Hong Huang. Dibandingkan dengan para dewa dan manusia, wajah orang Hong Huang cukup jelek. Sepintas, mereka adalah wajah yang ganas, sangat terdistorsi, dengan mata merah, siap menyemburkan darah, menggertakkan gigi, seperti setan tirani. Permusuhan mereka dengan Ye Chen telah menembus jauh ke dalam tulang mereka. Pada hari itu, setelah mendengar berita kematian Ye Chen, seluruh orang prasejarah merayakan bersama selama 3 hari. Dari kaisar semu puncak hingga junior yang kental, semua orang gitu bersemangat sehingga mereka menjadi gila. Pada saat ini, melihat Ye Chen lagi, Aneng menerimanya. Betapa bersemangatnya dia saat itu, betapa marahnya dia sekarang. Sangat marah hingga hatinya hancur, organ dalamnya hancur berkeping-keping. Ingin menggerogoti daging Ye Chen, meminum darahnya, dan menyiksanya seumur hidup. Hanya dengan mati kebencian di hatiku bisa dihilangkan. Menarik. Senyum Han Jiang, selain tatapannya yang menyeramkan, lebih bersemangat, gitu bersemangat hingga tubuhnya bergetar, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya bersinar terang. Dia baru saja dibebaskan.
Setelah dibebaskan, yang dia dengar hanyalah legenda Ye Chen. Dia adalah putra kaisar, jadi bagaimana dia bisa diyakinkan? Namun, Ye Chen meninggal di alam roh, namun gagal melawannya. Sekarang Ye Chen kembali hidup-hidup. Dia juga dapat menebus penyesalannya, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan pada level yang sama, dan dapat membunuh tubuh suci kuno. Kemudian, mitos yang diciptakan oleh tubuh suci sebelumnya, dan kemuliaan di pundaknya adalah miliknya. Ye Chen adalah batu loncatannya. Dia akan menginjak pundaknya, menginjak tulang darahnya, dan bercita-cita ke puncak sepanjang jalan. Mengenai seringainya, Ye Chen mengabaikannya, atau dengan kata lain, dia congkak. Kaisar telah membantai lebih dari satu patung. Pemandangan seperti apa yang belum pernah dia lihat, apakah dia akan takut pada kaisar prasejarah? Cuci, kembali ke tempat tidur dan tunggu aku akan datang ke pertarungan. Ye Chen tidak berbalik, membelakangi Jining Suang, dan memelintir lehernya dengan keras. Meskipun kata-kata ini bajingan, itu dipenuhi dengan kehangatan suaminya, dan itu telah dipicu dalam siklus reinkarnasi 1000 tahun. Bab 2299 Biarkan Anda memukul istri saya. Oke. Jining Suang tersenyum dengan air mata, mengungkapkan kecantikannya yang memikat. Suaranya tampak berasap, sedikit serak tapi penuh kelembutan dari istrinya. 3 tahun, baginya, seperti 3 reinkarnasi besar. Ketika dia melihatnya lagi, dia meneteskan air mata. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia akhirnya mundur dari lingkaran pertempuran. Meskipun dia hanya memiliki 50% kekuatan tempur yang tersisa, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Han Jiang. Namun, dia lebih suka menjadi penonton, dan dia terbiasa melihat suaminya menyapu dunia. Dia adalah ayah dari anak dan surganya. Bersamanya, dunia menjadi cerah. Gitu dia berdiri teguh, semua gadis berkumpul satu demi satu, menanamkan energi sejati dan menghancurkan ramuan. Sembuhkan dia. Terlihat mata mereka masing-masing lembab, dan tidak mau beranjak dari belakang, karena takut linglung akan menjadi kenangan lagi. Ayah, ayolah. Yeling meletakkan tangannya ke mulutnya untuk memperkuat suara, dan berteriak sekuat tenaga, menangis seperti orang yang menangis. Itu bukan kejutan, tapi rasa sakit, karena punggung ayahnya terukir. Kami sudah terlalu banyak mengalami perubahan, meski baru 3 tahun, rasanya seperti 1000 tahun telah berlalu. Orang tua, ayolah. Suara Tang San Sao membanjiri Yeling, pria kecil hitam gemuk, selalu di saat-saat kritis, dengan suara kritis. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berbaring, dan dia ditampar oleh seseorang. Anda harus melawan kubis yang baik ini yang selalu ingin tunduk pada tubuh Ekaristi. Kami akan mempraktikkannya untuk Anda terlebih dahulu, agar tidak masuk sarang pencuri di masa depan dan dipukuli sampai mati. Kakak ipar, ayolah. Para peri Yaochi memiliki suara paling jelas. Kata ipar laki-laki, gitu manis sehingga memancing banyak talenta. Kedua peri itu juga ingin menjadi saudara ipar Yaochi hukum. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen mengeluarkan tongkat besi Ling Xiao. Aku dengar kamu baru saja memukuli istriku. Tuan muda Ye menundukkan kepalanya dan berteriak pada batang besi. Kemudian, saya tidak lupa mengelapnya dengan lengan baju saya, berusaha membuatnya mengkilap, karena nanti saya akan menggunakannya untuk memukul anjing dan melihat darah. Saya akan membunuhmu. Han Jiang menghancurkan Ling Xiao dalam satu langkah, dan datang langsung untuk menyerang Ye Chen. Dia masih metode abadi kaisar. Dia menembus alam semesta dengan satu jari, dan menyodok alis Ye Chen. Oleh Anda. Ye Chen mendengus dingin, maju bukannya mundur, tidak menghindari atau mengelak atau bertahan, membiarkan kekeringan menembus alisnya, tapi itu tidak bisa melukai roh primordialnya. Perisai naga ilahi tubuh suci bukan untuk dipajang. Di masa lalu, bahkan seorang kaisar prasejarah dengan tubuh Taoisme tidak dapat menembus perisai Shenlong, apalagi Han Jiang. Taoismenya jauh di belakang. Setelah diarahkan oleh Han Jiang, bagaimana mungkin Tuan Muda Ye tidak membalas? Diayunkan dengan tongkat, dan menyapu Han Jiang. Engah. Sekuat apapun tubuh dewa kekeringan, juga dipatahkan oleh tongkat ini. Engah. Engah.
Engah. Adegan selanjutnya bukanlah adegan berdarah biasa. Sejak dia dipukul oleh Ye Chen, Han Jiang tidak tinggal diam. Dia dipukul oleh Ye Chen satu demi satu, dari langit timur ke langit barat. Xin Jiang hampir diledakkan oleh pukulan hidup dan mati. Itu juga karena latar belakangnya yang dalam. Jika itu adalah orang bijak biasa, satu tongkat sudah cukup. Biarkan kamu memukuli istriku. Biarkan kamu memukuli istriku. Lolongan Ye Chen bergema di seluruh langit, dan dia tiba-tiba membuat kekacauan, menangkap Han Jiang, dan menghancurkannya sampai mati. Atau bagaimana dengan Ekaristi? Serang Wushuang tanpa reservasi. Dalam hal ini, dia jauh lebih lugas daripada Jining Suang. Dia tidak memiliki metode rahasia, hanya batang besi, dan setiap batang lebih kuat dari yang lain, sangat mendominasi. Ah! Han Jiang meraung, dan setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, Ye Chen memukulnya kembali dengan tongkat. Yang disebut metode rahasia, yang disebut kekuatan supernatural kaisar, semuanya menjadi dekorasi konyol di depan Ye Chen. Dia dipukuli semua jalan dan tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia bangun. Darah yang berceceran, berguling dengan pecahan tulang kecil, runtuh dan memenuhi langit. Dan pada musim gugur, semuanya meledak menjadi abu terbang. Sekeras biasanya, banyak senior tidak bisa menahan senyum. Lebih kuat dari 3 tahun lalu. Set. Zun menyentuh dagunya, matanya bersinar terang, seolah-olah dia bisa melihat melalui penampilan Ye Chen, melihat lebih dalam, dan mencium kekuatan misterius. Samar-samar terlihat, samar-samar sangat misterius. Aku kehilangan setengah dari asalku, dan aku masih bisa bertarung seperti ini. Putra pesawat itu menghela nafas, dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya jika asal Ye Chen lengkap. Dia sekarang sedikit berbeda dari dulu. Dewa Jenderal Tianjiu berkata perlahan, matanya dalam. Sejauh ini, identitas Ye Chen masih diragukan. Hari itu, pedang Kaisar Xianwu terbang ke ranah spiritual tanpa dipanggil, lalu masuk ke pilar Optimus untuk membantu Ye Chen dalam pertempuran. Kejadian ini masih segar dalam ingatannya. Hubungan, hantu tidak percaya. Namun, setelah beberapa mengintip, dia tidak melihat petunjuk apapun. Dapat dikatakan bahwa kecuali wajah Ye Chen, kecuali temperamen Ye Chen yang tidak tahu malu, dia tidak dapat menemukan siapapun yang ada hubungannya dengan Kaisar Zun. Reinkarnasi. Dong Huang Taixin bergumam pelan, menyipitkan matanya yang indah, seolah-olah dia mencium bau hukum yang mengerikan dari Ye Chen. Hukum semacam itu tidak hanya menutupi kekurangan asal-usul Ye Chen yang tidak lengkap, tapi juga memberkati kekacauan. Kemudian, misterius dan menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat Han Jiang dipukuli dengan sangat menyedihkan. Tian Suo menggelengkan kepalanya dengan lidah di pipi. Level Kaisar muda, ini benar-benar kencing. Aku tidak tahu seberapa besar peluang dia akan menang melawan Sang Lutian. Chen Yi berkata dengan acuh tak acuh. Membunuh langit, mendengar dua kata ini, semua kaisar dan putra tidak bisa tidak merasa cemburu. Dia adalah kaisar nomor 1 di dunia prasejarah. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, dan jarang melihatnya kaisar lahir, hanya tahu bahwa di era prasejarah, dia tidak pernah dikalahkan, dan seperti Ye Chen, dia tidak terkalahkan dalam hidupnya. Jika bukan karena fakta bahwa ayah pembantaian surga adalah Kaisar Agung, dia sangat ditekan dengan cara kaisar. Jika tidak, dia pasti akan mampu menentang langit dan menjadi kaisar. Engah, engah, engah. Di langit, Han Jiang masih dikalahkan, berlumuran darah. Langit dan orang-orang heboh, tapi wajah orang-orang prasejarah gitu suram dan menakutkan. Terutama suku Han Jiang, yaitu anak dari keluarganya. Di antara putra kaisar prasejarah, kekuatan tempur menempati urutan kedua. Yang pertama setelah dibersihkan oleh Yao Qi Immortal Physique, pada saat ini, dia dihancurkan oleh Desolate Holy Physique lagi. Tongkat demi tongkat tidak hanya mengenai Han Jiang, tapi juga suku Han Jiang mereka, dan Kaisar Agung Han Jiang yang mencengangkan di masa lalu. Malu, sangat memalukan. Ye Chen tidak terkalahkan di dunia, dan dia mengubah tanah kering menjadi seekor anjing. Talenta surga sudah mulai mengutuk dari segala arah,
Dan suara mereka gitu keras sehingga mereka benar-benar mengejutkan dan menangis hantu dan dewa. Setelah sekian lama menahannya, menunggu momen bersejarah itu, Hong Huang menolak melakukannya, dan mulai memarahi satu demi satu. Sebelum mereka datang, mereka sudah saling mengakomodir, orang-orang dengan suara nyaring sudah berkumpul terlebih dahulu. Dan setiap ada adegan seperti itu, akan ada omelan dan perkelahian. Kali ini mereka sudah siap sepenuhnya. Karena jumlah orang benar-benar ditekan, kutukan surga pernah ditekan. Namun, para dewa cukup kuat dan cukup memotivasi diri sendiri. Satu persatu, mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk memarahi, mengguncang jiwa mereka untuk gemetar, mencoba menyelamatkan kekalahan, dan dimarahi sehingga mereka tidak bisa bernapas. Generasi yang lebih muda sangat bersemangat. Para tetua surga cukup bersyukur, pertempuran mungkin tidak mungkin dilakukan. Tapi dalam hal memarahi dan berkelahi, seseorang bisa menjadi 100, dan gerbang surga didukung sepenuhnya. Perang omelan Hong Huang berubah dari kemenangan menjadi kekalahan. Tapi kekalahan putra Kaisar Han Jiang tidak berubah sama sekali. Dia dipukul oleh Ye Chen dengan satu tongkat demi satu, sehingga dia meragukan hidupnya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Aku sangat suka tongkat besi di tangan Lao Qi. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, matanya bersinar, seperti monyet, dia suka tongkat lurus. Itu bukan senjata kekaisaran, mengapa gitu ganas? Kaisar kera suci, yang juga menggunakan tongkat, mau tidak mau menyentuh dagunya, penasaran dengan tongkat besi Ling Xiao di tangan Ye Chen. Aku tidak tahu bahan apa itu, tapi itu pasti sejenis besi peri. Kaisar Kilin merenung. Maksudku Laudi. Batang besi di tangan Ye Chen terlihat sangat familiar. Di sudut kerumunan, Tianzu mengelus janggutnya dan menatap batang besi Ling Xiao di tangan Ye Chen. Jangan katakan itu benar. Dimi mengatupkan tangannya, melihat dan melihat ke seberang kehampaan. 3 hingga 5 detik kemudian, keduanya menutup mata bersama, lalu menoleh dan saling memandang. Bab 2300 Aku akan memberimu waktu. Sial. Segera ada serigala melolong, dan Tianzu Dimi mengucapkan kata-kata kotor serempak. Suara dua kaisar semu puncak sangat nyaring. Langit dan Hong Huang yang masih memarahi dan berkelahi tiba-tiba menghentikan api mereka, dan mereka terlempar berkeping-keping. Saat ini, orang-orang berbakat itu masih memegangi dahinya dan gemetar di tempat. Kepalanya berdengung, suaranya terlalu tiba-tiba, dan gelombang suaranya terlalu kuat. Siapa yang tahan? Kalian berdua, kalian pasti sakit. Orang yang berdiri di samping Tianzu Dimi juga terhuyung-huyung, matanya berlumuran hitam, dan garis hitam di dahinya mengalir dengan liar. Orang berjubah itu mengeluarkan suara tanpa peringatan, yang membuat orang lengah, dan mereka semua sangat terkejut hingga 7 lubangnya berdarah. Bukan hanya mereka, terlalu banyak orang tua yang melihat ke sisi ini. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak cukup baik untuk melihat wajah asli Tianzu Dimi. Mereka hanya tahu bahwa mereka sangat kuat, dan terlebih lagi, kekuatan mereka keterlaluan. Tianzu Dimi menutup telinga terhadap pelecehan dan menatap dari segala arah, dan hanya menatap Ye Chen, atau dengan kata lain, hanya batang besi di tangan Ye Chen. Di mana batang besinya? Jelas itu adalah pilar tembaga yang diubah menjadi ilusi, tapi telah menyusut menjadi seukuran batang besi. Dia telah memasuki istana Ling Xiao. Tianzu sedikit mengernyit. Sampai sekarang, aku tidak tahu kemana perginya istana Ling Xiao, kata Dimi. Itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana dia memindahkan pilar perunggu Optimus di istana Ling Xiao. Tianzu mengelus janggutnya lagi. Betul, Optimus Prime memiliki roh. Jika tidak mau keluar, tidak ada yang bisa memindahkannya. Artinya, Optimus Prime mengikutinya dengan sukarela. Seharusnya gitu. Kalian berdua berbicara satu sama lain, dan mata Ye Chen menjadi semakin dalam, dan mereka tahu apa artinya mengundang Optimus Prime dari kuil Ling Xiao. Engah. Ketika mereka berdua menonton, Han Jiang berdarah lagi. Separuh tubuhnya diterbangkan oleh tongkat Ye Chen. Darah dan tulangnya terbuka. Itu menakutkan. Hanya dengan melihatnya, itu mengejutkan. Tekan aku. Han Jiang meraung, dan mengambil tongkat Ye Chen dengan keras.
Untuk kedua kalinya memanggil Leihai, menutupi langit dan menutupi bumi, Ye Chen, yang bergegas ditelan oleh Leihai tanpa memperhatikan. Kali ini, para penonton menahan napas. Sebelumnya, ketika Yao Qi Immortal Physique melawan Han Jiang dilanda lautan guntur, Jining Suang, dan Jining Suang memecahkannya dengan tulisan suci tanpa kata, tapi dia tidak tahu apa yang harus digunakan untuk memecahkannya. Mengaung. Gitu suara nyanyian naga terdengar, Ye Chen di lautan guntur telah berubah menjadi bentuk naga, seperti naga yang melompat melintasi lautan, membuat masalah di lautan guntur, memicu gelombang yang mengepul, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di udara, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tahan, tekan untukku. Han Jiang meraung dengan marah, dan juga melangkah ke lautan guntur, mengatupkan kedua tangannya, dan memberlakukan larangan yang kuat. Kemudian, di lautan guntur, rantai besi guntur berubah menjadi rantai besi, berkelok-kelok menuju Ye Chen. Semua orang tahu bahwa jika Anda dirantai oleh rantai besi, Anda akan tersedot menjadi mumi. Ye Chen mendengus dingin, melompat ke langit, dan kemudian berubah menjadi wujud manusia dari wujud naga, dipanggil oleh Chaos Cauldron. Bersenandung. Dengan dengung tripod besar, itu langsung menjadi puluhan ribu kaki, besar dan berat, dan jalur evolusi adalah sebuah penglihatan, dikelilingi oleh karakter surgawi lapis baja, diatur sendiri, dan udara yang lebih kacau terkulai. Ledakan. Leihai gemetar dan dihancurkan oleh Chaos Cauldron dan meledak dengan keras. Engah. Tanah kering juga terluka, dan sebelum metode rahasia kedua digunakan, itu juga terhuyung-huyung untuk sementara waktu di bawah tekanan kuali yang kacau, dan tubuh yang baru saja sembuh terbelah lagi. Ah! Kaisar dunia prasejarah berteriak, lalu mendesak golem sesat yang berdiri tegak di tanah, menopang tekanan kuali kekacauan. Ye Chen tidak bisa membantu tapi mengangkat kepalanya, mengangkat alisnya sedikit. Itu adalah pertama kalinya dia melihat golem sesat yang gitu besar, itu jauh lebih besar dari penampilannya yang mendominasi. Di depannya, dia seperti sekelompok orang. Belalang, oh tidak, seharusnya semut. Mati. Han Jiang dengan muram. Dan tombak mengenainya. Ye Chen tidak melawan dengan keras kepala, dia langsung mengelak, dan kemudian naik ke 9 surga dalam satu langkah. Tapi melihat batang besi Ling Xiao di tangannya memanjang tanpa batas, seperti pedang Dao Jining Suang sebelumnya, itu tidak hanya sangat panjang, tapi juga sangat besar, itu benar-benar Optimus Prime. Tuan muda Ye yang mendominasi, memegang batang besi dengan kedua tangan, berlari menuju kepala golem sesat dan menghancurkannya. Engah. Kepala bidat golem meledak dengan dentuman keras, dan tubuhnya hancur setengah berlutut. Adegan ini cukup mengejutkan. Belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat menyakitkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen menunjukkan kekuatan supernaturalnya, memegang Optimus Prime, dan menghancurkan satu demi satu tongkat golem sesat besar dihancurkan menjadi segumpal daging dan darah olehnya dari bentuk manusia. Gudong. Para penonton di segala arah berdetak kencang dan menelan ludah. Benar saja, anggota keluarga Ekaristi semuanya galak. Sebelumnya, Jining Suang menggunakan pedang 10.000 Zhang Dao untuk membongkar golem bidat menjadi 8 bagian. Pada saat ini, Ye Chen bahkan lebih mendominasi, menghancurkan golem sesat menjadi genangan darah dengan batang besi 10.000 Zhang. Fakta membuktikan bahwa saat bertarung dengan anggota keluarganya, jangan menyentuh golem bidat. Sebuah adegan sejarah berulang dengan sendirinya. Itu Han Jiang yang dikalahkan, dan kekalahan itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Golem bidat dipukuli sampai mati, dan berbalik ke samping lagi. Batang besi Ye Chen juga kembali ke ukuran normalnya. Memegangnya dengan satu tangan, dia berjalan melintasi langit, selangkah demi selangkah menuju tanah kering. Di batang besi, masih ada darah yang mengalir, yang semuanya adalah darah dari lahan kering. Jika bukan karena pertempuranku sebelumnya terlalu melelahkan, bagaimana kamu bisa menghancurkan golem bidatku? Han Jiang terhuyung dan menstabilkan sosoknya, mata peraknya berubah menjadi mata darah, dan matanya penuh dengan keganasan. Bagaimana? Mari kita bicara tentang asal-usul tubuh suci saya.
Langkah Ye Chen terus berlanjut, dan dia menatap Han Jiang sambil tersenyum. Jika asal Lao Su lengkap, dia akan membunuhmu dengan palu, percaya atau tidak. Karena itu, Ye Chen benar-benar berhenti, membawa batang besi Ling Xiao, dan menggelengkan kepalanya dengan tampan. Kami tidak akan memanfaatkanmu, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Menjentikkan segenggam ramuan, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan itu benar-benar pulih. Diam-diam berpikir bahwa gelombang metode provokatif ini benar-benar berhasil. Kata-kata Ye Chen diperhitungkan, dan dia benar-benar tidak menyerang lagi. Jadi dia membawa tongkat besi Ling Xiao dan menancapkannya ke langit, menunggu tanah kering pulih. Dilihat dari kejauhan, postur Kaisar ke-10 Dacu sekilas terlihat seperti hooligan. Sialan, kamu sangat lucu. Si Yun tidak bisa menahan diri untuk mengutuk secara diam-diam. Apakah masih ada operasi ini? Siong Er melakukan hal yang sama, aku akan membunuhnya saat dia sakit. Dengan kekuatan tempur Ye Chen, tidak ada bedanya apakah tanah kering pulih atau tidak. Xiao Chen, putra Raja Perang, berkata dengan tenang, alasan mengapa dia diberi waktu untuk pulih bukan karena kesombongan, tapi karena Ye Chen tercerahkan. Tercerahkan. Semua orang mengangkat alis. Dia pasti telah menangkap jejak hukum tertentu pada saat itu, jenis yang cepat berlalu dan langka, jadi dia juga perlu waktu untuk menyadarinya secepat mungkin. Itu artinya, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Katakan saja, dengan temperamen Ye Chen, bagaimana dia bisa memberi lawannya kesempatan untuk bernafas. Memang tidak sombong membiarkan lahan kering pulih kali ini. Nyatanya ia butuh waktu untuk menyadari tahu. Adapun pemulihan lahan kering, seperti yang dikatakan Xiao Chen, tidak ada bedanya. Benar-benar bakat yang luar biasa. Dalam situasi seperti itu, Anda masih dapat memiliki pencerahan. Yang mulia menghela nafas, Xiao Chen dapat melihatnya, dan dia dapat melihat bahwa Ye Chen mencerahkan, dan apa yang tercerahkan masih merupakan hukum tertinggi. Keterampilan aktingnya masih sangat luar biasa. Yue Huang terkekeh, Ye Chen tampaknya terlalu besar untuk kalah, tapi dia sebenarnya membingungkan dunia. Lagi pula, butuh lebih banyak waktu baginya untuk menyadari tahu daripada Han Jiang. Keduanya, ambil apa yang Anda butuhkan. Namun, dalam arti sebenarnya, waktu yang dibutuhkan Ye Chen lebih berharga daripada waktu Han Jiang. Pencerahan sekilas sangat berharga. Jika Anda melewatkannya kali ini, entah kapan waktu berikutnya.